Beberapa waktu kemudian, Ningfang akhirnya berinisiatif untuk mendatangi Qiaoyan. Ia sengaja memanas-manasi Qiaoyan dengan menyatakan bahwa ia akan menyatakan cinta pada Yue di tempat yang sudah ia tentukan. Tetapi sebelum ia sempat menyatakan cintanya pada Yue, Qiaoyan mendadak muncul untuk merebut Yue kembali lalu membawanya pergi. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan-ringkasan drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan, siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, dan tentunya rebahan. Udah lama nggak bawa intro ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur film Unforgettable Love full episode versi Bioskop Singkat. Drama Cina Unforgettable Love menceritakan tentang kisah asmara CEO tampan bernama He Qiaoyan dan psikiater anak bernama Qin Yiyu. Qiaoyan juga memiliki seorang anak laki-laki bernama Xiaobao. Qiaoyan pun tidak pernah menampik kebenaran perihal anak laki-lakinya itu. Dan bagaimanakah perjalanan kisah cinta mereka? Siapakah sebenarnya anak laki-laki tersebut? Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang CEO tampan bernama Qiaoyan dan anak laki-lakinya bernama Xiaobao. Saat itu mereka sedang bersiap-siap dan mereka memang terlihat sangat tampan dan rapi. Setelah itu Qiaoyan sedang sangat disibukkan dengan pekerjaannya. Ternyata para wartawan juga kepo perihal identitas Xiaobao. Namun dengan tegas Qiaoyan mengatakan bahwa Xiaobao adalah anggota keluarganya yang sah. Di sisi lain, gadis cantik bernama Yue sedang menghadapi seorang pelakor dan mantan pacarnya bernama Ziyang. Namun Yue begitu santai menghadapi mereka. Bahkan dia tidak segan mengatakan bahwa Ziyang hanyalah sampah yang sudah tidak ia butuhkan. Pada scene berbeda, Xiaobao sedang mengamuk. Ia membuat berantakan ruang kerja ayahnya. Bahkan Xiaobao juga menguras kesabaran sekretaris ayahnya. Tak berselang lama, Qiaoyan ada di sana. Ia langsung memperingatkan Xiaobao atas apa yang dilakukannya. Namun, Xiaobao hanya memberitahu apa yang ingin ia katakan melalui sebuah tulisan yang ada di kartu. Qiaoyan dan kedua stafnya terlihat sangat kewalahan dengan sikap Xiaobao. Sampai akhirnya Qiaoyan harus membawa Xiaobao ikut bekerja bersamanya. Qiaoyan juga tidak memperdulikan kartu ucapan yang Xiaobao berikan. Sementara itu, Yue sedang bersama sahabatnya yang bernama Ruwei. Yue terlihat sangat tidak bersemangat. Emosinya kembali muncul ketika Ruwei memberitahu bahwa Ziyang mendapat penghargaan dari penelitian yang ia lakukan. Mengetahui hal itu membuat Yue merasa tidak terima, karena 90% proposal dan penelitian itu dibuat oleh Yue. Di sisi lain, Qiaoyan sedang mencoba menggunakan siaran langsung. Awalnya Xiaobao mau menemani Qiaoyan, namun lama-kelamaan ia terlihat bosan dan memilih pergi dari sana. Dan ketika Xiaobao berada jauh dari ayahnya, ia terlihat sangat ketakutan berhadapan dengan banyak orang. Xiaobao juga melampiaskan kekesalannya pada poster ayahnya. Para pegawai yang melihat itu langsung menghentikan Xiaobao. Namun Xiaobao malah menjadi ketakutan. Sementara itu, Qiaoyan mencari keberadaan Xiaobao bersama kedua stafnya. Saat itu, Xiaobao hampir saja celaka. Namun Yue ada di sana dan langsung menyelamatkan Xiaobao. Ia juga menenangkan Xiaobao. Dan Xiaobao langsung mengeluarkan kartu kalimat yang ia miliki, agar Yue memahami apa yang ia ingin lakukan. Beruntung Yue langsung bisa membuat Xiaobao tenang. Yue juga memberikan Xiaobao hadiah. Dan hadiah itu berhasil membuat Xiaobao tersenyum. Kemudian Yue melanjutkan tujuannya, tetapi efek mabuk Yue malah kembali muncul, sampai membuatnya malah mengenali orang. Saat itu Yue mengira jika Qiaoyan adalah Ziyang. Alhasil ia langsung menemui Qiaoyan dan memberikan pelajaran padanya. Yue juga mengatakan perihal kecurangan yang dilakukan Ziyang. Lalu Qiaoyan berhasil menghidupkan lampu dan membuat Yue tersadar jika ia sudah salah sasaran. Namun rambut Yue malah tersangkut di bros dasi Qiaoyan. Alhasil hal itu membuat mereka berdua terjatuh. Bahkan mereka tidak sadar jika kebersamaan mereka itu terekam di siaran langsung yang Qiaoyan lakukan. Tanpa rasa sabar, akhirnya Yue memilih untuk memotong rambutnya dan langsung pergi meninggalkan Qiaoyan.
Setelah itu, Qiaoyan sedang memberikan kata sambutan untuk acara penghargaan Ziyang. Namun, Qiaoyan kembali mengingat perkataan Yue. Alhasil, Qiaoyan tidak menyebutkan Ziyang sebagai pemuda berprestasi atas apa yang berhasil ia lakukan, dan langsung pergi meninggalkan acara tersebut. Kemudian, Qiaoyan sedang sibuk mengambil sisa rambut Yue di dasinya. Qiaoyan juga melihat biodata dokter-dokter yang akan menangani Xiaobao. Salah satu di antaranya adalah Yue. Namun dengan sangat tega, Qiaoyan malah membuang kertas tersebut. Di rumah, Qiaoyan mengecek Xiaobao. Namun Xiaobao ketahuan belum tidur. Alhasil ia terpaksa tidur dan menuruti perintah ayahnya. Sebelum tidur, Xiaobao mencium sapu tangan yang diberikan Yue. Hal itu membuat ia mengingat kejadian di masa lalunya. Hal yang sama juga dialami Qiaoyan. Ia bermimpi buruk. Mimpi itu juga memperlihatkan kecelakaan yang pernah ia alami. Keesokan harinya, Qiaoyan sedang bersama Wengu. Ia membicarakan perihal berita yang sedang beredar perihal Qiaoyan bersama seorang wanita. Ternyata kebersamaan antara Qiaoyan dan Yue terekam siaran langsung yang sedang Qiaoyan lakukan di saat itu. Pemberitaan itu pun membuat Wengu sangat kepo. Namun, Qiaoyan malah bersikap biasa saja dan akan membereskan pemberitaan tersebut. Di sisi lain, Yue masih tertidur pulas dan ia langsung dibangunkan oleh Rowe. Saat itu, Rowe memberitahu Yue jika berita tentang dirinya sudah menyebar luas di media sosial. Bahkan Yue baru mengetahui jika laki-laki yang sudah ia pukuli itu ternyata adalah Qiaoyan, CEO grup He. Pada scene yang berbeda, Qiaoyan merasa ada yang aneh pada Xiaobao karena ia tertidur cukup lama dari biasanya. Xiaobao juga tidur sembari menggenggam sebuah sapu tangan. Hal itu semakin membuat Qiaoyan penasaran. Alhasil Qiaoyan langsung mengambil dan mencuci sapu tangan tersebut. Setelah Xiaobao terbangun, ia langsung mencari sapu tangannya. Namun ia sangat marah ketika mengetahui jika sapu tangan itu sudah dicuci dan bau khas dari sapu tangan itu pun menghilang. Kemudian Qiaoyan membawa Xiaobao ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Di sana Qiaoyan dan Yue saling berpapasan, namun mereka sama-sama tidak menyadarinya. Lalu ketika Yue memulai pekerjaannya, ia mendengar teriakan anak kecil. Ternyata teriakan itu berasal dari Xiaobao. Yue langsung berhasil menenangkan Xiaobao. Bahkan Xiaobao juga sudah mulai mau berinteraksi dengan dirinya. Setelah itu, Xiaobao berada di ruang bermain anak. Di sana ia bertemu dengan seorang gadis kecil. Gadis itu ingin berteman dengan Xiaobao, tetapi Xiaobao bersikap sangat cuek padanya. Bahkan Xiaobao hanya menjawab pertanyaan gadis itu dari kartu kalimat miliknya. Tak berselang lama, Yue juga ada di sana. Ia terlihat sangat dekat dengan gadis kecil itu. Yue pun juga semakin akrab dengan Xiaobao. Saat itu, Qiaoyan melihat kedekatan Xiaobao dan Yue. Ia pun langsung menghampiri mereka berdua. Namun, Qiaoyan malah memanggil Yue dengan sebutan bibi. Hal itu membuat Yue menjadi sangat kesal. Tak hanya itu, Qiaoyan juga menuduh Yue jika ia sudah merencanakan semua itu. Sebab pertemuan mereka seperti sangat terencana. Hal itu membuat Yue semakin kesal. Alhasil, Yue meminta ganti rugi atas apa yang terjadi. Lalu ketika Qiaoyan mengajak Xiaobao pulang, ia memberikan kartu kalimat pada Yue jika ia ingin bertemu dengan Yue. Namun Qiaoyan seperti tidak menyukai hal itu. Tetapi ketika Xiaobao melihat foto Yue, ia langsung berhenti dan memberitahu Qiaoyan jika ia menyukai Yue. Dan sapu tangan itu adalah pemberian Yue. Di malam hari, Qiaoyan dan Xiaobao sedang berdiskusi. Walaupun Xiaobao tidak berbicara, namun Qiaoyan langsung bisa memahami keinginan Xiaobao. Walau hanya dengan sebuah tulisan. Kali ini, Xiaobao menginginkan Yue untuk menjadi dokternya. Permintaan Xiaobao itu pun membuat Qiaoyan dan Wengu langsung mencari tahu tentang Yue. Wengu juga merasa heran karena Xiaobao bisa langsung akrab dengan Yue. Keesokan harinya, Qiaoyan sedang berada di kantor. Ia mendapatkan informasi jika Yue menolak menjadi dokter pribadi Xiaobao. Hal itu membuat Qiaoyan dan Wengu tidak habis pikir. Alhasil mereka melakukan cara lain untuk menaklukkan Yue. Namun Wengu salah mengira ide narasinya pada Yue. Akhirnya Yue semakin tidak memperdulikan hal tersebut. Tak hanya itu, Qiaoyan juga sudah menghubungi Yue. Namun Yue malah mengira jika Qiaoyan penipu. Hal itu membuat Xiaobao tidak bisa berkata-kata. Kemudian Qiaoyan menemui Yue di rumah sakit.
Ia langsung memberikan Yue uang muka untuk pekerjaannya. Namun Yue tetap menolak permintaan Qiaoyan. Walaupun Yue sempat merasa heran karena ia bisa bersikap seperti itu di depan uang yang ada di hadapannya. Tanpa patah semangat, Qiaoyan dan Wengu masih terus mencari cara untuk menaklukkan Yue. Dengan mengikuti ide Wengu, Qiaoyan mengirimkan beberapa barang untuk Yue, sampai membuat rekan kerja Yue terpukau. Tak berhenti di sana, di malam hari ketika Yue pulang bekerja, Qiaoyan mengikuti arahan Wengu untuk terus mengikuti Yue, bahkan mengucapkan kalimat-kalimat aneh. Hal itu membuat Yue ketakutan dan langsung mencari jalan lain. Namun dengan kepintaran Qiaoyan, ia langsung tahu kemana tujuan Yue. Benar saja, tanpa menunggu lama, Yue juga ada di sana. Bahkan Yue sangat terkejut melihat keberadaan Qiaoyan. Tak berselang lama mereka mendengar suara teriakan dari seorang wanita yang meminta tolong. Mengetahui hal itu membuat Yue langsung menyelamatkan wanita tersebut. Dan Qiaoyan juga melindungi Yue dari para preman itu, sampai membuat dirinya terluka. Alhasil Yue meminta Qiaoyan pergi bersamanya. Ternyata Yue ingin mengobati luka Qiaoyan. Lalu tak sengaja Yue menjatuhkan sebuah botol obat. Hal itu membuat mereka saling berdekatan karena sama-sama ingin mengambil obat tersebut. Qiaoyan juga terlihat seperti laki-laki jantan yang mau melindungi seorang wanita. Sebelum Yue pergi, ia sempat memberikan sebuah permen untuk Qiaoyan. Keesokan harinya, Qiaoyan sedang rapat bersama rekan kerjanya. Namun ia malah terus memperhatikan permen pemberian Yue. Qiaoyan juga melihat akun media sosial Yue. Tanpa sengaja, Qiaoyan malah melike salah satu foto Yue. Hal itu membuat dirinya sendiri terkejut. Di saat yang bersamaan, Xiaobo mengirimkan pesan pada Qiaoyan. Ia memberitahu Qiaoyan bahwa dirinya masih memiliki kesempatan untuk mendekati Yue. Di rumah, Qiaoyan membuat sebuah kue yang sangat indah. Xiaobo juga ada di sana melihat proses pembuatan kue tersebut. Lalu mereka pun langsung berangkat ke rumah sakit. Namun karena jalanan yang sangat macet membuat mereka harus menaiki bus agar tidak terlambat sampai di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Qiaoyan berbaur dengan anak-anak. Tak berselang lama, Yue juga ada di sana. Dan Xiaobo langsung memberikan kue tersebut untuk Yue. Setelah itu, Yue dan orang tua yang lain sedang melakukan permainan untuk mendapatkan hadiah. Lagi-lagi permainan itu membuat Yue dan Qiaoyan saling berdekatan. Keesokan harinya, Yue sedang tidak enak badan. Namun ia tetap bekerja. Yue juga baru mengetahui jika tidak lama lagi Xiaobo akan berulang tahun. Setelah itu, Yue menemani Xiaobo bermain. Yue juga menanyakan perihal ulang tahun Xiaobo. Namun Xiaobo terlihat tidak menyukai pembicaraan perihal ulang tahunnya. Karena hal itu mengingatkan Xiaobo tragedi yang pernah ia alami. Qiaoyan yang mengetahui jika Xiaobo sedang tidak baik-baik saja, langsung berusaha menenangkannya. Kemudian Qiaoyan memberitahu Yue tentang penyebab Xiaobo bisa seperti itu. Ternyata 5 tahun yang lalu ketika Xiaobo ulang tahun, mereka mengalami kecelakaan dan kehilangan orang terdekatnya. Karena hal itulah membuat Xiaobo trauma, sampai membuatnya tidak mau berbicara dan berbaur dengan orang lain. Mengetahui hal itu membuat Yue berniat untuk membuat acara ulang tahun Xiaobo, agar Xiaobo bisa lepas dari rasa traumanya. Keesokan harinya, Yue bertemu dengan Qiaoyan di ruangan. Mereka saling membicarakan acara ulang tahun Xiaobo. Tak lupa, Qiaoyan tetap membuat surat perjanjian untuk kerjasama tersebut. Lalu mereka mulai merancang acara ulang tahun Xiaobo. Setelah itu, Qiaoyan mengantarkan Yue pulang ke rumah. Namun Yue malah tertidur. Hal itu membuat Qiaoyan langsung memakaikan jam tangan kesehatan pasangan yang akan segera diedarkan. Namun Qiaoyan tidak memberitahu Yue jika jam tangan pasangan yang lain dipakai olehnya. Sesampainya Qiaoyan di rumah, ia melihat banyak kertas yang ditempel oleh Xiaobo di rumah mereka. Lalu Qiaoyan langsung melihat Xiaobo di kamarnya. Ternyata Xiaobo marah pada Qiaoyan. Mengetahui hal itu langsung membuat Qiaoyan memancing dan membicarakan Yue. Alhasil Xiaobo langsung menjadi anak baik hati. Keesokan paginya Yue baru terbangun. Namun ia sedang tidak enak badan. Berkat jam kesehatan pasangan yang Yue pakai, Qiaoyan bisa mengetahui jika Yue sedang sakit. Hal itu sampai membuat Qiaoyan tidak fokus pada rapatnya. Lalu Qiaoyan langsung menghubungi Yue untuk menanyakan keadaannya. Di malam hari, Yue terlihat sangat kelelahan karena baru pulang bekerja.
Sementara itu, Qiaoyan dan Xiaobao sedang dalam perjalanan. Qiaoyan terlihat sangat mengkhawatirkan kondisi Yue. Saat itu, Yue sedang berendam, namun ia terlihat sangat lemas. Di sana bersamaan, Qiaoyan ada di sana untuk mengecek kondisi Yue. Namun Qiaoyan tidak mengetahui sandi rumah Yue. Beruntung Qiaoyan jenius. Ia bisa mengingat perkataan Yue yang menjadi petunjuk ia bisa membuka sandi pintu rumah Yue. Setelah berhasil, Qiaoyan langsung mencari keberadaan Yue. Namun ia malah melihat Yue yang baru selesai mandi. Dan ia malah menutup pintu kamar mandi. Padahal pintu tersebut sedang rusak. Alhasil Yue malah terjebak di kamar mandi itu. Setelah berhasil keluar, Yue langsung menemui Qiaoyan dan malah jatuh di pelukan Qiaoyan. Setelah itu akhirnya Qiaoyan membawa Yue untuk beristirahat. Qiaoyan juga merasa heran dengan kondisi kamar Yue yang sangat berantakan. Ketika Qiaoyan ingin menyelimuti Yue, ia malah menjadi berada sangat dekat dengan Yue. Ditambah lagi Yue yang memegang wajahnya sembari tersenyum. Keesokan harinya, Yue terbangun dan ia merasa seperti sedang berada di cerita novel. Ditambah lagi dengan seorang di sampingnya. Alhasil Yue langsung memeluk orang tersebut. Ternyata orang itu adalah Xiaobao dan Qiaoyan juga masih ada di sana. Bahkan Qiaoyan sudah menyiapkan sarapan untuk Yue. Tak hanya itu, Yue dibuat tercengang dengan kondisi rumahnya yang sudah sangat rapi dan bersih. Ternyata semua itu dilakukan oleh Qiaoyan. Qiaoyan juga memakaikan pakaian Yue. Hal itu membuat Yue merasa sangat malu. Ia juga hampir marah karena Qiaoyan menjelaskan secara rinci keadaan tubuhnya. Beruntung Xiaobao memberikan ide cemerlang. Ia meminta agar Qiaoyan mengatakan bahwa Yue seksi. Alhasil, satu kalimat itu membuat Qiaoyan selamat. Tak berhenti di sana, Xiaobao akhirnya meminta agar Yue menjadi ibunya. Hal itu membuat Yue tidak bisa menolak permintaan Xiaobao dan Yue pun langsung bersedia. Di malam hari, Xiaobao benar-benar menginginkan seorang ibu. Mengetahui hal itu membuat Qiaoyan tidak begitu peduli. Alhasil Xiaobao mengancam Qiaoyan dengan beberapa hal, sampai membuat Qiaoyan terkejut dan ketakutan. Beberapa hari kemudian, Xiaobao dan Qiaoyan sudah bersiap menjemput Yue untuk pergi bersama mereka. Ternyata Xiaobao sedang menjalankan rencana yang sudah ia rencanakan bersama Wengu. Tetapi rencana mereka tidak berjalan mulus seperti yang sudah dibayangkan. Kemudian mereka pergi ke suatu tempat. Lagi-lagi di sana Xiaobao menjalankan rencananya yang kedua. Dan ya, akhirnya rencana kali ini berhasil. Xiaobao membuat Yue dan Qiaoyan berkencan. Walaupun mereka masih belum terlalu akrab, tetapi di malam itu mereka makan bersama. Bahkan mereka juga tidur di tempat yang sama. Keesokan harinya, Yue kembali bertemu dengan Ziyang. Namun Yue terlihat sangat membenci Ziyang. Tak hanya Ziyang, ia juga tidak menyukai pacar baru Ziyang. Setelah itu, Yue dan Rui sedang berbelanja untuk persiapan Yue menghadiri sebuah acara di rumah sakit. Pada scene yang berbeda, Qiaoyan dan Xiaobao juga sedang bersiap untuk menghadiri acara tersebut. Di rumah sakit, Yue sudah menghadiri acara peresmian gedung baru. Ia terlihat sangat cantik dan anggun. Tak berselang lama, Qiaoyan dan Xiaobao juga ada di sana. Namun suasana saat itu sedang tidak baik karena pacar Ziyang malah membicarakan gosip tentang Qiaoyan dan Yue. Mengetahui hal itu membuat Qiaoyan langsung memperlihatkan hal yang membuat seisi ruangan terkejut. Karena saat itu, Qiaoyan melamar Yue di hadapan semua orang. Lamaran itu membuat Xiaobao sangat bahagia, namun tidak dengan Ziyang. Ia terlihat cemburu ditambah dengan Qiaoyan yang langsung mencium Yue. Saat itu Yue sudah berada di rumahnya. Ternyata ia menerima lamaran Qiaoyan karena Qiaoyan ingin menyelamatkannya dari Ziyang. Di sisi lain, Qiaoyan sedang melihat Xiaobao yang terus saja tersenyum. Xiaobao sangat bahagia karena Qiaoyan sudah melamar Yue. Sementara itu, Yue terus saja membayangkan apa yang baru saja ia alami. Namun Yue tanpa sengaja menghilangkan cincin lamarannya. Hal itu membuat Yue merasa sangat khawatir. Ia takut jika nantinya ia diminta untuk mengganti cincin tersebut. Berita perihal lamaran dan pernikahan Yue pun tersebar luas di media sosial, sampai membuat teman-temannya menjadi heboh. Tak berselang lama, Yue mendapatkan sebuah telepon. Ia sempat mengira jika telepon itu dari orang yang tidak dikenal. Padahal Qiaoyan yang menghubungi dirinya. Qiaoyan memberitahu Yue jika Xiaobao akan melakukan pemeriksaan di rumah sakit.
Kyoyan juga sudah menyiapkan hadiah untuk Yue. Ketika Yue sampai di rumah sakit, ia melihat banyak sekali orang yang sedang berkumpul. Mereka sangat terpukau melihat nama gedung baru rumah sakit tersebut adalah nama Yue. Namun Yue malah biasa saja melihat hal tersebut. Tak berselang lama, Kyoyan dan Xiaobao juga ada di sana. Dan Wengu memperkenalkan dirinya sebagai teman baik Kyoyan. Saat itu Yue mempertanyakan atas semua yang dilakukan Kyoyan. Ternyata Kyoyan tidak main-main dengan lamaran itu karena ia benar-benar ingin menikahi Yue. Lagi-lagi hal itu malah membuat Yue menjadi bingung. Namun Kyoyan malah kepedean jika nantinya Yue akan jatuh cinta padanya. Padahal Yue sudah mengatakan jika ia tidak akan pernah mencintai Kyoyan. Tak hanya itu, Kyoyan juga mencoba menggoda Yue. Namun usahanya tidak berhasil. Yue pun malah memberi pelajaran pada Kyoyan. Di sisi lain, Xiaobao dibuat geram oleh pacar Xiang. Alhasil, ia berencana untuk mengerjai gadis jahat itu. Dan tentu saja dengan bantuan Wengu. Lalu mereka pun benar-benar melakukannya. Xiaobao menjatuhkan kue di atas kepala pacar Xiang itu. Sampai membuat Xiang juga mendapat imbasnya. Sementara itu, Kyoyan ingin bersikap romantis pada Yue dengan minum dalam satu gelas yang sama. Namun, Yue melarangnya. Sampai ketika Kyoyan menyadari jika Yue tidak memakai cincin lamaran itu, hal itu membuat Yue tidak bisa banyak berkata-kata dan langsung memberikan gelas tersebut pada Kyoyan. Pada scene yang berbeda, Xiang dan pacarnya baru saja selesai mandi. Namun lagi-lagi mereka masih dijahili dan membuat mereka tidak memiliki pakaian. Tak berselang lama, Yue dan Kyoyan juga ada di sana. Yue sempat terkejut melihat situasi itu. Alhasil, Kyoyan langsung menghalangi pandangan Yue agar ia tidak menyaksikan hal tersebut. Kemudian ketika berada di rumah, Kyoyan langsung memarahi Xiaobao atas apa yang ia lakukan. Karena kejahilannya itu bukanlah hal yang baik, walaupun ia ingin melindungi Yue. Beberapa hari kemudian, Yue sedang berjalan-jalan. Lalu ia melihat ada seekor kucing yang sedang terperangkap di atas pohon. Alhasil, Yue langsung menolongnya. Ia juga sempat menyimpan jam yang diberikan Kyoyan. Tetapi jam itu malah terjatuh. Karena kecanggihannya, notif jam tersebut langsung terhubung pada Kyoyan untuk memberitahu jika ada sesuatu yang terjadi. Akhirnya, Kyoyan langsung menghubungi Yue. Namun Yue tidak memberikan jawaban. Sementara itu, Yue hampir saja terjatuh. Beruntungnya ada seorang pria yang menyelamatkan Yue. Ternyata pria tersebut adalah Ningfang, kakak senior Yue. Mereka terlihat sangat akrab satu sama lain. Bahkan Ningfang juga membawa kucing itu untuk diperiksa. Di sisi lain, Kyoyan datang ke rumah Yue untuk menemuinya. Namun Yue tidak ada di rumah. Kyoyan pun malah melihat Yue sedang bersama seorang pria. Dan mereka terlihat sangat akrab. Hal itu membuat Kyoyan kesal dan langsung menghampiri Yue. Di sana ia memakaikan kembali jam kesehatan milik Yue. Secara tidak langsung Kyoyan memberitahu Ningfang jika ia adalah tunangan Yue. Setelah itu Kyoyan langsung bergegas pergi meninggalkan mereka. Di kantor, Kyoyan kembali membayangkan kedekatannya bersama Yue yang ia perlihatkan kepada Ningfang. Hal itu membuat dadanya tiba-tiba merasakan sakit. Lalu, keesokan harinya nama gedung rumah sakit sudah diubah. Hal itu membuat Yue terlihat bahagia. Yue juga bertemu dengan Rowe. Jika berita buruk perihal dirinya sudah tidak ada di media sosial. Di sana yang bersamaan, Kyoyan juga ada di sana. Ia memberitahu semua perawat keunggulan yang dimiliki Yue. Hal itu membuat Yue terlihat sangat terpukau. Kemudian Yue kembali membahas perihal pernikahan mereka. Yue merasa jika pernikahan itu tidak bisa dilakukan karena mereka belum saling mengenal satu sama lain. Namun, Kyoyan tetap ingin menikahi Yue. Di malam hari, Yue terus saja tersenyum karena mengingat semua perkataan Kyoyan yang membanggakan dirinya di hadapan semua orang. Tak berselang lama, tiba-tiba ayah dan ibu Yue berkunjung ke rumahnya. Ibu Yue terus saja mengomel karena melihat rumah Yue yang berantakan. Tak hanya itu, tiba-tiba saja ibu Yue mengatakan jika Yue sudah memiliki seorang anak. Ternyata orang tua Yue sudah melihat berita perihal pernikahan Yue. Bahkan ibu Yue merasa jika Kyoyan sudah menggoda Yue. Alhasil Yue langsung menjelaskan tentang pernikahan palsunya bersama Kyoyan.
Saat itu, Qiaoyan melihat Ningfang di suatu tempat. Ia langsung menghubungi Wengu dan memberitahunya tentang kedekatan antara Ningfang dan Yue. Alhasil Wengu menyarankan Qiaoyan untuk lebih berjuang agar tidak kalah dari Ningfang. Akhirnya, Qiaoyan menemui Ningfang. Tak berselang lama, Yue juga ada di sana. Ia ingin melihat kucing yang ia titipkan di sana. Melihat keakraban Yue dan Ningfang membuat Qiaoyan terlihat sangat tidak nyaman. Ditambah mereka akan makan bersama dan Qiaoyan yang tidak diajak oleh mereka. Di malam hari, Ningfang dan Yue pun makan bersama. Tak disangka ternyata Qiaoyan juga ada di sana. Ia rela bersembunyi demi melihat Ningfang dan Yue. Ketika Qiaoyan melihat ada sesuatu yang tidak beres, ia langsung dengan sigap menghampiri Yue. Hal itu membuat Ningfang dan Qiaoyan terlihat seperti sedang berpelukan. Alhasil, Yue langsung mengabadikan momen tersebut. Keesokan harinya, Qiaoyan sedang berolahraga bersama Wengu. Namun, ia terus mengingat kebersamaan Yue dan Ningfang. Hal itu membuatnya terlihat sangat tidak tenang. Setelah itu, Qiaoyan membawa Xiaobao ke suatu tempat. Tak disangka ibu Yue juga ada di sana. Ketika Qiaoyan pergi meninggalkan Xiaobao seorang diri, ibu Yue langsung menghampirinya dan mengajak Xiaobao untuk mengobrol. Namun, Xiaobao hanya menjawab pertanyaan ibu Yue dengan kartu kalimat miliknya. Hal itu membuat ibu Yue sangat mengasihani kondisi Xiaobao. Tak hanya itu, ketika ibu Yue menanyakan perihal ibunya, Xiaobao memperlihatkan foto Yue. Hal itu membuat ibu Yue sangat terkejut. Sesampainya di rumah, ibu Yue langsung menyedang Yue, sebab ia mengira jika Xiaobao benar-benar anak Yue. Alhasil, orang tua Yue berencana untuk menemui Qiaoyan. Tetapi Yue terus saja mengatakan jika ia tidak ada hubungan dengan Qiaoyan. Alhasil, ibu Yue pun berakting agar Yue mau jujur. Namun, usaha itu pun gagal karena Ruowei yang membantu Yue terbebas dari situasi itu. Kemudian Yue menemui Ruowei di luar rumah mereka. Tak disangka ternyata Qiaoyan sudah ada di sana. Alhasil, Yue berusaha untuk mengelabui Qiaoyan agar ia tidak memaksa masuk ke rumahnya. Sebab jika itu terjadi, maka Qiaoyan akan bertemu dengan orang tua Yue. Beruntung usaha Yue berhasil. Qiaoyan juga memberikan Yue sebuah file dan memberitahunya jika Qiaoyan hanya memberikan waktu untuk Yue selama 2 minggu agar mereka bisa lebih saling mengenal. Setelah itu, barulah mereka akan menikah. Pada scene yang berbeda, Qiaoyan dan Xiaobao sedang bersiap untuk tidur. Saat itu, Xiaobao menanyakan perihal Yue. Xiaobao juga tidak menyukai jika Qiaoyan memanggil Yue dokter, sebab Yue adalah ibunya. Keesokan harinya, lagi-lagi ibu Yue sangat kepo tentang hubungan Yue dan Qiaoyan. Akhirnya, ketika Yue sedang di kamar mandi, ibu Yue langsung mengirim pesan pada Qiaoyan untuk mengajaknya bertemu. Beruntung Qiaoyan langsung menyetujuinya. Ternyata Yue dan Ruowei sudah mengatur semua itu untuk berpura-pura menjadi Qiaoyan. Alhasil, orang tua Yue pun langsung bergegas pulang ke rumah mereka karena Qiaoyan akan menemui mereka. Namun, ketika Yue mengantarkan orang tuanya pulang ke rumah, ia baru menyadari jika ternyata ibunya benar-benar mengirim pesan pada Qiaoyan. Dan Qiaoyan aslilah yang membalas pesan ibunya. Hal itu langsung membuat Yue terlihat panik. Ditambah lagi Qiaoyan yang juga sampai di rumah orang tuanya. Qiaoyan pun langsung berterima kasih karena Yue sudah bersedia membawanya bertemu keluarganya. Tak berselang lama, orang tua Yue juga ada di sana. Dan akhirnya mereka saling bertemu. Bahkan Qiaoyan sangat mengingat apa yang sudah diajarkan oleh Wengu. Ia juga bersikap sangat manis pada Yue di hadapan orang tuanya. Tak hanya itu, Qiaoyan juga membawakan banyak hadiah untuk keluarga Yue. Setelah itu mereka pun duduk bersama, walaupun Yue terlihat sangat keberatan akan situasi saat itu. Setelah berbincang sedikit, Qiaoyan langsung memberikan proposal perihal pernikahan antara dirinya dan Yue. Setelah melihat proposal itu, ayah dan ibu Yue langsung menyetujui hubungan mereka berdua. Lalu orang tua Yue juga sempat menanyakan perihal Xiaobao. Ternyata Xiaobao adalah anak dari kakak iparnya, dan tidak satu orang pun yang mengetahui hal tersebut, kecuali Qiaoyan dan keluarga Yue. Kemudian mereka pun makan malam bersama. Saat itu Qiaoyan terlihat sangat bahagia karena ia merasakan kehangatan keluarga yang sesungguhnya.
Qiaoyan juga sempat terpukau sebab melihat rumah yang kecil bisa berisi banyak barang-barang. Tak hanya itu, tiba-tiba saja Qiaoyan mengatakan jika ia ingin menginap di sana dan tidur bersama Yue. Awalnya Yue beserta orang tuanya sangat terkejut, tetapi akhirnya mereka pun benar-benar berada dalam satu kamar yang sama. Dalam keadaan mabuk, Qiaoyan menarik Yue dan membuat mereka terjatuh. Qiaoyan juga tidak ingin Yue jauh darinya, sebab ia ingin bercerita banyak hal. Apalagi Qiaoyan merasa sangat cemburu atas apa yang Yue miliki. Saat itu tiba-tiba Qiaoyan diberitahu bahwa Xiaobao sedang sakit. Akhirnya Qiaoyan dan Yue langsung bergegas menemui Xiaobao. Sesampainya di rumah sakit, Xiaobao sudah terbaring lemah. Ia sempat menolak ketika Qiaoyan ingin memberinya obat. Alhasil Yue lah yang langsung turun tangan. Ia mencoba merayu Xiaobao dengan menjadikan Qiaoyan seperti anak-anak. Akhirnya usaha itu pun berhasil dan Xiaobao bersedia meminum obatnya. Lalu di malam hari Yue sudah ingin pulang ke rumah, tetapi Xiaobao tidak memperbolehkannya. Xiaobao ingin Yue tetap di sana. Xiaobao juga bersedia membagi makanan dan tidur bersama Yue. Padahal selama ini ia tidak pernah melakukan hal itu kepada orang lain. Akhirnya Yue pun bersedia menemani Xiaobao. Tak hanya itu, Xiaobao juga sudah bisa memanggil Yue dengan sebutan mama. Keesokan paginya Yue baru saja terbangun. Ia masih tidak menyangka tentang apa yang sudah terjadi. Alhasil ia memilih untuk melarikan diri. Namun Yue malah bertemu dengan Qiaoyan. Saat itu Qiaoyan berusaha agar Yue tetap berada di sana. Tetapi Yue tidak bersedia dan langsung pergi meninggalkan Qiaoyan. Sesampainya di rumah, Yue langsung menceritakan apa yang sudah terjadi pada dirinya kepada Ruowei. Pembicaraan itu pun masih terus berlanjut sampai mereka berada di rumah sakit. Tak berselang lama, Qiaoyan dan Xiaobao juga ada di sana. Xiaobao langsung memanggil Yue mama di depan semua orang. Hal itu membuat Yue panik dan ingin kabur. Tetapi Xiaobao langsung mengejarnya. Sikap mereka berdua pun terlihat sangat lucu. Namun Yue tidak nyaman dengan panggilan mama yang Xiaobao berikan. Tak hanya itu, Xiaobao juga sampai menyiapkan sarapan khusus untuk Yue. Tetapi situasi mereka saat itu sangat membuat Yue merasa tidak nyaman. Lalu Yue pun langsung tersenyum ketika melihat tulisan yang dibuat oleh Xiaobao khusus untuknya. Kemudian ketika Yue sudah berada di ruang kerjanya, ia mendapatkan tugas untuk menangani seorang pasien. Tak disangka ternyata pasien itu adalah Xiaobao. Alhasil Yue langsung merasa jika Qiaoyan sudah merencanakan semua itu. Tetapi Qiaoyan langsung menyangkal hal itu. Yue juga sempat kesal karena Qiaoyan lebih mementingkan pekerjaannya dibanding Xiaobao. Tetapi Qiaoyan sedikit tersenyum ketika Xiaobao kembali memanggil Yue mama. Saat itu Yue memberikan pengertian pada Xiaobao agar ia tidak selalu memanggil mama untuk dirinya ketika sedang berada di rumah sakit. Kemudian Xiaobao pun kembali mendapat perawatan. Ketika Xiaobao tertidur, Yue langsung mengambil foto dan mengirimkannya pada Qiaoyan. Lalu ketika Xiaobao terbangun, ia langsung mencari keberadaan Yue sampai ke tempat bermain anak-anak seusianya. Di sana ia bertemu dengan seorang anak laki-laki yang ingin merebut iPad miliknya. Karena anak itu terus merebut, alhasil membuat ia terjatuh. Tetapi ibunya malah menyalahkan Xiaobao. Bahkan ia dengan tega mengolok-olok Xiaobao. Yue yang mengetahui hal itu langsung merasa tidak terima. Yue juga mengaku jika ia adalah ibu Xiaobao. Lalu terjadi sedikit perdebatan di antara mereka. Bahkan Ye Qing juga terus menyulut emosi Yue. Setelah itu Yue kembali membawa Xiaobao untuk beristirahat. Yue juga berjanji akan terus menemani Xiaobao. Situasi itu membuat mereka terlihat sangat dekat dan Yue tidak lupa untuk mengabadikan momen tersebut. Kemudian Yue sampai tertidur ketika menemani Xiaobao. Di sana bersamaan, Qiaoyan juga ada di sana. Ia melihat dengan jelas kedekatan antara Yue dan Xiaobao. Akhirnya, Qiaoyan berinisiatif untuk menyelimuti Yue. Namun mereka malah menjadi saling menatap satu sama lain dan membuat mereka menjadi salah tingkah. Qiaoyan juga sempat memberikan Yiya oleh-oleh sebelumnya. Akhirnya Yue meninggalkan ruangan itu. Beberapa hari kemudian Yue ingin menemui Qiaoyan. Namun Yue malah mendapatkan kabar buruk jika Xiaobao sudah menghilang. Tanpa berpikir panjang, Yue dan Qiaoyan langsung bergegas mencari Xiaobao. Beruntung Yue memiliki insting yang baik perihal keberadaan Xiaobao. Benar saja ternyata Xiaobao ada di rumah Yue. Ia duduk seorang diri di depan pintu rumah. Mengetahui hal itu langsung membuat Yue memeluk Xiaobao. Berbeda dengan Qiaoyan, ia malah memarahi perbuatan Xiaobao. Alhasil Yue langsung membawanya masuk ke rumah.
Ketika Kyoyan ingin beristirahat, ia malah menemukan kaos kaki yang berserakan di sofa. Hal itu membuat Yue langsung mengamankannya dan ia bergegas untuk memasak. Sementara itu, Xiaobao sudah merasa bersalah dan ia langsung meminta maaf pada Kyoyan. Di sana bersamaan terdengar suara gaduh dari dapur, sampai membuat Kyoyan langsung menghampiri Yue. Melihat kondisi Yue seperti itu, Kyoyan sangat meremehkan keahlian Yue memasak. Alhasil mereka pun bertanding untuk menghasilkan makanan yang paling disukai oleh Xiaobao. Ketika makanan sudah selesai, mereka sama-sama yakin akan masakannya masing-masing dan meminta Xiaobao untuk mencicipi serta memilih makanan yang paling nikmat. Benar saja, Xiaobao langsung memilih masakan Yue. Hal itu sempat membuat Kyoyan merasa tidak terima. Sampai akhirnya Kyoyan diam-diam mencicipi masakan Yue dan ia terlihat menyukai masakan Yue itu. Di malam hari, Kyoyan pun pulang bersama Xiaobao yang sedang tertidur. Karena kasihan melihat Xiaobao yang tertidur pulas, membuat Yue berinisiatif untuk ikut bersama mereka. Saat itu ternyata Kyoyan sudah mengetahui jika Yue menghilangkan cincin lamarannya. Hal tersebut membuat Yue langsung bersedia untuk menggantinya. Namun Kyoyan tetap memberikannya kontrak pada Yue. Kontrak pertama tidak disanggupi oleh Yue karena nominal uang yang terlalu besar. Kontrak kedua adalah kontrak mereka harus menjadi pasangan suami istri, namun hanya sekedar formalitas di depan semua orang dan bersikap profesional. Awalnya Yue hampir menolak, tetapi karena Kyoyan yang meremehkan Yue jika ia tidak akan bisa profesional, maka dari itu Yue pun langsung menyetujui kontrak tersebut. Kyoyan juga terus menjahili Yue sampai membuat mereka saling berdekatan satu sama lain. Keesokan harinya, Yue sedang bersiap untuk meninggalkan pekerjaannya. Ia juga mulai membereskan barang-barangnya yang ada di rumah, sampai membuat dirinya tertidur karena kelelahan. Tak berselang lama, Ningfang juga ada di sana. Yue memberitahu Ningfang jika ia akan segera pindah ke rumah Kyoyan untuk mengurus Xiaobao. Mengetahui hal itu membuat Ningfang sangat marah. Apalagi Yue melakukan semua itu hanya karena cincin yang sudah ia hilangkan. Ningfang juga bersedia membantu Yue, namun Yue tetap bersedia melakukan itu karena apa yang akan ia lakukan itu juga demi kesembuhan Xiaobao. Setelah itu Yue berkumpul bersama Ruwei dan rekan kerjanya. Tiba-tiba ia kedatangan tamu yang ternyata tamu tersebut adalah karyawan Kyoyan. Ia memberitahu Yue jika Kyoyan sudah membuat rumah itu menjadi miliknya. Namun Yue tidak menerima hal itu, walaupun Kyoyan sudah berada di luar rumahnya. Setelah beberapa lama, akhirnya Yue pun menemui Kyoyan. Parahnya, ketika Yue terjatuh tepat di hadapan Kyoyan, ia malah menghindar dan tidak menolong Yue. Hal itu membuat Yue merasa sangat kesal. Mereka juga malah berdebat karena Kyoyan yang membeli rumah tersebut. Beberapa hari kemudian, akhirnya Yue pindah ke rumah Kyoyan. Kedatangannya yang pertama langsung disambut oleh Kyoyan yang begitu cuek. Saat itu Kyoyan memberitahu setiap ruangan yang ada di rumahnya. Namun Yue langsung protes karena rumah itu sangat sepi, tidak seperti tempat tinggal manusia. Setelah itu Yue juga melihat kamar Xiaobao. Ia merasa heran dengan buku bacaan anak jenius itu. Lalu Yue dibawa untuk melihat kamarnya. Ternyata Kyoyan sudah membuat kamar khusus untuk Yue di dalam kamarnya. Hal itu ia lakukan agar Xiaobao tidak merasa curiga. Setelah itu, Xiaobao dan kedua orang tuanya sedang bersiap untuk makan bersama. Namun, Yue merasa ada hal yang mengganjal pada Xiaobao. Alhasil ia memutuskan untuk berakting di hadapan Xiaobao. Yue dengan berani langsung memeluk Kyoyan agar mereka terlihat seperti pasangan yang sebenarnya dan membuat Xiaobao tidak merasa curiga. Tetapi wajah Xiaobao terus saja cemburu. Hal itu pun terus berlanjut di hari-hari berikutnya. Namun Kyoyan sangat tidak ahli dalam hal keromantisan. Saat itu Kyoyan merasa sangat kesal karena melihat kamar mandinya yang dibuat berserakan oleh Yue. Hal itu membuat Yue langsung bergegas merapikannya. Kemudian diam-diam Yue memasak makanan instan di dapur. Ternyata aroma masakan itu tercium oleh Xiaobao. Ia sempat mengira jika Yue akan meracuni Kyoyan. Xiaobao juga menolak tawaran Yue untuk memakan masakannya. Sampai akhirnya Xiaobao dan Yue malah sangat menikmati makanan itu. Tetapi tiba-tiba Kyoyan ada di sana. Kyoyan hampir saja memergoki mereka. Beruntung Yue langsung sigap menutupi hal itu agar tidak diketahui oleh Kyoyan. Lalu Yue sedang memberikan jadwal jalan-jalan dirinya dan Xiaobao di hari itu. Namun Kyoyan hanya memperbolehkan mereka untuk mengunjungi museum.
Setelah itu, Yue malah membawa Xiaobao ke alam bebas. Suasana itu membuat Xiaobao terlihat sangat bahagia. Tak berselang lama, tiba-tiba hujan turun sangat deras dan membuat mereka kehujanan. Di sana bersamaan, Qiaoyan juga ada di sana. Ia langsung meneduh mereka di bawah payung yang ia bawa. Sesampainya di rumah, Yue dan Xiaobao langsung terkena flu. Mereka juga disidang oleh Qiaoyan atas kesalahan yang mereka perbuat. Tak hanya itu, Yiyu juga ketahuan sudah memasak makanan instan untuk Xiaobao. Alhasil, Qiaoyan memutuskan untuk mengumpulkan semua makanan instan milik Xiaobao dan Yue. Namun, setelah mereka pergi, Qiaoyan malah diam-diam mencicipi makanan tersebut. Setelah itu, Xiaobao dan Yue menjahili Qiaoyan. Mereka mencoret-coret wajah Qiaoyan. Namun, ketika Qiaoyan terbangun, mereka malah saling berdekatan satu sama lain. Keesokan paginya, Yue dan Qiaoyan sedang berebut kamar mandi, dan akhirnya Qiaoyan lah yang berhasil masuk lebih dulu. Namun ia malah menemukan dalaman Yue yang masih terendam. Alhasil ia memilih keluar dan membiarkan Yue masuk lebih dulu. Kemudian Yue membawa Xiaobao ke taman bermain. Di sana Xiaobao bertemu dengan banyak teman-teman. Ia terlihat gugup, namun Yue langsung menemaninya untuk bermain. Tak berselang lama, Ningfang juga ada di sana dan mereka saling mengobrol satu sama lain sembari melihat Xiaobao yang sedang bermain. Saat itu, Ningfang merekomendasikan salah satu sekolah untuk Xiaobao. Mereka juga membawa Xiaobao untuk melihat sekolah tersebut. Ketika mereka sudah pulang ke rumah, Yue langsung memberitahu Qiaoyan perihal sekolah Xiaobao. Tak disangka, Xiaobao malah memberikan foto Yue dan Ningfang pada Qiaoyan. Hal itu membuat Qiaoyan terlihat kesal dan langsung mengingatkan Yue jika statusnya di luar sana adalah sebagai istri Qiaoyan. Bahkan, Qiaoyan juga bisa mengukur jarak mereka berdua. Akhirnya, Yue dan Qiaoyan pun menjadi berdebat perihal sekolah Xiaobao. Perdebatan itu membuat Yue merasa sangat kesal. Alhasil ia langsung pergi meninggalkan Qiaoyan. Yue juga tidak ikut makan bersama Qiaoyan dan Xiaobao. Hal itu membuat Xiaobao meminta agar Qiaoyan membujuk ibunya. Tetapi Qiaoyan malah semakin membuat Yue kesal dan memilih untuk pergi dari rumah itu. Ternyata Yue kembali ke rumah lamanya. Ia masih terlihat sangat kesal dan langsung menceritakan kekesalannya itu pada Ruwei. Tak berselang lama, Xiaobao menelpon Yue. Ia terlihat sangat merindukan Yue. Keakraban mereka sempat membuat Ruwei merasa iri. Keesokan harinya, Xiaobao pergi diam-diam dari rumahnya. Ternyata Xiaobao menemui Yue ke rumahnya. Karena tidak ingin membuat Qiaoyan khawatir, Yue langsung memberitahu keberadaan Xiaobao. Tak berselang lama, Qiaoyan langsung menjemput Xiaobao. Di sana, Qiaoyan terus membahas tentang kontrak mereka yang tidak bisa begitu saja dibatalkan. Hal itu membuat Yue menjadi frustasi. Xiaobao juga tidak ingin pulang bersama Qiaoyan. Ia malah terus memeluk Yue. Akhirnya, Qiaoyan pun menyerah dan pergi meninggalkan mereka. Keesokan harinya, Yue bertemu dengan Ningfang. Saat itu Ningfang meminta agar Yue mau bekerja bersamanya. Namun Yue masih terikat kontrak dengan Qiaoyan. Tak berselang lama, salah satu dokter rumah sakit menghubungi Yue. Hal itu membuat Yue langsung bergegas ke rumah sakit. Di sana ia bertemu dengan salah satu rekan kerjanya. Mereka memang terlihat sangat akrab. Ternyata sedang terjadi sesuatu pada salah satu pasien Yue. Alhasil Yue kembali melakukan perawatan pada anak tersebut. Namun Yue merasa ada yang aneh pada ibu dari anak itu. Alhasil ia melakukan rapat bersama dokter yang lain untuk membicarakan hal tersebut. Tetapi Ye Qing malah menganggap remeh diagnosa yang Yue lakukan. Akhirnya Ye Qing bersedia untuk berbicara pada ibu dari anak itu untuk membujuknya melakukan pengobatan. Namun Ye Qing secara tidak langsung malah menjelek-jelekkan Yue di hadapan wanita itu. Setelah itu, tanpa disengaja Yue bertemu dengan wanita tersebut. Namun wanita itu melampiaskan amarahnya pada Yue. Padahal Yue sudah menjelaskan masalah yang ada pada diri wanita itu dengan baik. Tetapi wanita tersebut tetap tidak terima dan Qiaoyan tidak berhasil menyelamatkannya. Saat itu, Qiaoyan langsung menolong Yue yang sudah terjatuh. Yue terlihat sangat kesakitan. Akhirnya, Qiaoyan membawa Yue agar ia mendapatkan pertolongan. Tak disangka, ternyata dokter yang menangani Yue adalah Ziyang. Hal itu sempat membuat Qiaoyan tidak mengizinkan Ziyang menangani Yue, karena Ziyang adalah mantan pacar Yue. Namun Yue langsung membuat Qiaoyan paham, dan akhirnya Qiaoyan pun membiarkan Ziyang merawat Yue. Setelah selesai pengobatan, Qiaoyan membuat semua orang tercengang karena ia langsung menggendong Yue.
Keesokan harinya, Kyoyan mendapat info dari Wengu jika Yue sedang diolok-olok di media sosial. Bahkan wanita yang membuat Yue terluka juga membuat statement dengan menjelek-jelekkan Yeyu. Pada scene yang berbeda, Yue memaksa diri untuk kembali bekerja, namun ia hampir saja menjadi bulan-bulanan wartawan. Beruntung, Ningfang langsung menyelamatkannya dengan membawa Yue pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Yue, Rue, dan Ningfang sedang melihat siaran seseorang yang menjelek-jelekan Yue. Mengetahui keselamatan Yue sedang terancam membuat Ningfang sangat ingin melindungi Yue. Kebaikan Ningfang itu pun dibuat candaan oleh Yue. Sampai tanpa sadar, Yue menepuk kaki Ningfang. Hal tersebut langsung membuat Xiaobo memperlihatkan sikap posesifnya. Di sisi lain, Kyoyan sedang bersama Ziyang dan Yeking. Ia ingin menangani permasalahan yang menimpa Yue karena ia sangat tidak rela jika Yue disusahkan oleh seseorang. Alhasil, Kyoyan langsung memberikan sanksi yang sepadan atas perbuatan Yeking. Setelah itu, Kyoyan menemui Yue. Dalam keadaan Yue yang sedang sakit, Kyoyan malah memarahi Yue sebab rumahnya yang sangat berantakan. Keadaan itu membuat Kyoyan ragu jika Xiaobo bisa tinggal di sana. Alhasil, Kyoyan meminta agar Yue dan Xiaobo kembali ke rumahnya. Awalnya Yue terus menolak, sampai akhirnya Yue menuruti permintaan Kyoyan. Karena Yue akan mendapatkan bayaran yang sangat tinggi, ia melakukan apa yang Kyoyan perintahkan. Lalu mereka pun bersiap untuk pulang. Saat itu Kyoyan sangat tidak peka, padahal kaki Yue sedang sakit. Alhasil Yue langsung melompat ke tubuh Kyoyan agar ia membawa Yue masuk ke dalam mobil. Sesampainya di rumah, mereka kembali membicarakan perihal kontrak pekerjaan. Kali ini Yue tidak menyetujui kontrak tersebut. Bahkan Yue juga sempat mengancam Kyoyan jika bisa jadi Yue akan bekerja dengan Ningfang. Hal itu akhirnya membuat Kyoyan terpaksa menuruti permintaan Yue. Keesokan paginya, Yue baru saja terbangun, namun ia sedang sangat kesusahan untuk mengambil pakaiannya. Usaha yang dilakukan Yue malah membuat beberapa barang terjatuh. Kyoyan yang menyadari kejadian itu langsung mengecek kondisi Yue. Tetapi ia malah melihat Yue yang sedang seksi sekali. Hal tersebut membuat mereka sama-sama terkejut. Tetapi Kyoyan tetap ingin membantu Yue walaupun Yue menolaknya. Lagi-lagi Kyoyan tak sengaja terjatuh dan menyentuh paha Yue. Kemudian Xiaobo dan kedua orang tuanya sedang berbelanja. Mereka terlihat seperti keluarga yang utuh. Xiaobo dan Yue juga bisa berbelanja sepuasnya, walaupun ada beberapa makanan yang tidak Kyoyan perbolehkan. Tetapi Yue tidak memperdulikan hal itu, dan hanya memberikan tanda cinta untuk Kyoyan agar ia luluh. Di malam hari mereka pun makan bersama. Lagi-lagi Kyoyan terus saja mengomel karena ia tidak bisa memakan makanan seperti yang disiapkan oleh Yue. Namun Kyoyan tetap memakan makanan tersebut. Bahkan Kyoyan juga memberikan perhatiannya pada Yue. Hal itu membuat Yue terlihat sangat terpukau. Keesokan harinya, Kyoyan yang baru saja pulang bekerja dibuat tercengang dengan keadaan ruang tamunya. Karena ruang tamu itu sudah dipenuhi oleh lukisan yang dibuat oleh Xiaobo dan Yue. Xiaobo juga melukis beberapa planet di pelindung kaki Yue. Ternyata Xiaobo sangat menyukai tata surya. Alhasil Kyoyan pun ikut melukis seperti Xiaobo. Bahkan Kyoyan menjelaskan masing-masing dari planet yang sudah ia lukis tersebut. Setelah itu Yue sedang membersihkan rambutnya karena ia sudah tidak keramas berhari-hari. Kyoyan yang mengetahui hal tersebut langsung berinisiatif untuk menolongnya. Tanpa banyak bicara, Kyoyan membawa Yue ke kamar mandi untuk mencuci dan mengeringkan rambutnya. Saat itu Yue baru menyadari jika ternyata Kyoyan ahli dalam hal seperti itu. Lalu Kyoyan pergi ke ruangan kerjanya. Di sana Kyoyan kembali mengingat tragedi kecelakaan yang menimpa dirinya dan seorang wanita yang ada di lokasi kejadian. Keesokan harinya, Kyoyan sedang bersiap untuk pergi bekerja. Sebelum pergi, ia diminta oleh Xiaobo untuk mencium Yue. Karena hal seperti itu selalu dilakukan oleh kedua orang tua kandung Xiaobo. Dengan terpaksa akhirnya Kyoyan pun mencium Yue. Sampai membuat Xiaobo tersenyum melihat keromantisan mereka berdua. Setelah itu, Yue menemui Kyoyan di kantornya. Ia terlihat marah atas apa yang Kyoyan lakukan. Ternyata Kyoyan melaporkan ibu Sheng Huai, wanita yang membuat Yue celaka. Keputusan Kyoyan itu tidak disetujui oleh Yue karena Yue sudah memaafkan apa yang ibu Sheng Huai lakukan kepadanya.
Tak hanya itu, Yue juga memikirkan dampak yang akan terjadi pada Sheng Huai dan ibunya karena tuntutan yang dibuat oleh Qiaoyan. Tetapi Qiaoyan sangat keras kepala, ia tidak mengubah keputusannya sama sekali. Alhasil Qiaoyan pun pergi dengan perasaan yang sangat kesal. Tak disangka tiba-tiba Yue terjatuh, namun ia langsung menolak pertolongan dari Qiaoyan, walaupun Qiaoyan belum menolongnya. Melihat kondisi Yue tetap membuat Qiaoyan membantunya dengan sikap cueknya. Di malam hari lagi-lagi Yue dan Qiaoyan berdebat perihal buku yang akan Xiaobo pelajari. Lama-kelamaan akhirnya Qiaoyan pun kalah dan Xiaobo pun termakan rayuan Yue. Saat itu mereka bermain sembari belajar. Ternyata permainan itu sangat menyulitkan Xiaobo dan Yue, tetapi tidak dengan Qiaoyan. Ia langsung bisa mengetahui jawaban dari permainan tersebut. Hal itu membuat Yue merasa heran mengapa Qiaoyan bisa sepintar itu. Keesokan harinya, Qiaoyan dan Yue sedang terbangun. Tiba-tiba saja Yue melihat Qiaoyan yang sudah ada di depan pintu kamarnya. Saat itu Yue terus saja memohon pada Qiaoyan agar ia mau mencabut tuntutannya pada ibu Sheng Huan. Lalu saking geramnya, Qiaoyan langsung menggendong Yue untuk membawanya ke kamar Xiaobo dan mengambil tongkatnya agar Yue tidak bisa kemana-mana. Setelah itu, Qiaoyan sedang ingin berenang. Situasi itu membuat Yue langsung mengambil gambar Qiaoyan. Ternyata Yue ingin menyebarkan foto tersebut sebagai ancaman jika Qiaoyan tidak mencabut tuntutannya. Mengetahui hal itu membuat Qiaoyan langsung merebut ponsel Yue, tetapi mereka malah terjatuh ke sofa yang ada di sana. Alhasil Qiaoyan pun merasa tertindih dengan berat badan Yue. Mengetahui hal tersebut membuat Yue dengan sengaja semakin menindih Qiaoyan sampai Qiaoyan mau mencabut tuntutan itu. Tak disangka tiba-tiba saja salah satu staf Qiaoyan malah memergoki mereka yang sedang dalam posisi seperti itu. Kemudian Qiaoyan bertemu dengan Sheng Huai dan ibunya. Awalnya ibu Sheng Huai masih menyalahkan Yue, namun Qiaoyan mencoba menyadarkan ibu Sheng Huai betapa baiknya Yue. Hal itu pun berhasil membuat ibu Sheng Huai terlihat merasa bersalah, dan Qiaoyan menarik tuntutannya. Di malam hari Yue bersikap sangat manis pada Qiaoyan. Hal itu ia lakukan karena Qiaoyan sudah mencabut tuntutannya. Lagi-lagi Qiaoyan terus saja bersikap cuek dengan tidak mengakui jika ia juga sangat peduli pada orang lain. Setelah itu Qiaoyan baru saja selesai mandi, namun ia terlihat sangat tidak berdaya. Yue yang mengetahui hal itu langsung melihat kondisi Qiaoyan. Ia juga tercengang melihat Qiaoyan yang tidak menutupi seluruh tubuhnya dengan pakaian. Alhasil Yue langsung ingin beranjak pergi. Namun Qiaoyan tidak sengaja menarik Yue sampai membuat Yue terjatuh di pangkuannya. Saat itulah Yue baru mengetahui jika ternyata Qiaoyan sedang sakit. Akhirnya Yue langsung merawat Qiaoyan walaupun mereka tetap saling berdebat satu sama lain. Keesokan harinya Yue sudah mulai bekerja. Saat itu ia kembali mengingat ketika sedang menemani Qiaoyan yang sedang sakit. Yue penasaran maksud dari Qiaoyan yang mengigau sembari mengatakan jika ia tidak ingin seseorang pergi meninggalkan dirinya. Di malam hari Yue sedang menggosip bersama Ruwei melalui ponsel mereka. Ternyata Yue sangat kepo tentang kehidupan pribadi Qiaoyan. Tak sengaja tiba-tiba saja Yue malah mengirim pesan pada Qiaoyan. Alhasil Qiaoyan mengetahui jika Yue sedang membicarakan dirinya. Hal itu pun langsung membuat Qiaoyan menemui Yue. Namun Yue malah berpura-pura tertidur. Akhirnya Yue pun mencari alasan yang baik dan benar agar ia terlepas dari masalah tersebut. Yue juga tidak segan untuk memaksa Qiaoyan tersenyum sembari memuji ketampanan Qiaoyan. Hal itu langsung membuat Qiaoyan menjadi salah tingkah. Di pagi hari, Yue kembali membicarakan perihal sekolah yang ia rekomendasikan untuk Xiaobo. Yue juga akan membawa Xiaobo untuk berpartisipasi di acara yang akan sekolah itu adakan. Yue pun sempat heran karena Qiaoyan tidak melarang mereka untuk pergi. Ternyata Qiaoyan mulai mempertimbangkan sekolah tersebut. Qiaoyan juga mencarikan guru-guru yang berkompeten untuk sekolah itu. Lalu Qiaoyan melihat foto-foto kebersamaan Xiaobo dan Yue. Namun ia langsung terdiam ketika melihat foto kebersamaan Yue dan Ningfang. Keesokan harinya, Yue dan Xiaobo bertemu dengan Ningfang. Mereka terlihat sangat akrab. Hal itu membuat Qiaoyan merasa tidak terima. Akhirnya ia langsung menemui mereka. Qiaoyan juga menantang mereka untuk lomba bermain basket. Karena hal itu akan menjadi penentu Xiaobo diperbolehkan sekolah di sekolah yang Yue rekomendasikan. Lalu perlombaan pun dimulai. Xiaobo sangat setia melihat perlombaan ayahnya. Walaupun Xiaobo tidak mendukung Qiaoyan,
Ia malah lebih mendukung Ningfang dan Yue. Akhirnya Qiaoyan pun kalah. Alhasil, Xiaobao bisa sekolah di sekolah yang Yue inginkan. Beberapa hari kemudian, Yue dan Xiaobao mulai menyiapkan perlengkapan sekolah. Sementara itu, Qiaoyan malah sibuk merakit alat-alat untuk tas Xiaobao. Setelah selesai, Qiaoyan langsung menjelaskan kehebatan alat-alatnya. Hal itu membuat Yue merasa heran, karena Qiaoyan begitu berlebihan sampai melakukan hal tersebut. Ternyata Qiaoyan hanya khawatir pada Xiaobao, karena selama ini Xiaobao tidak pernah berbaur dengan orang lain. Namun Yue tetap berusaha menjelaskan pada Qiaoyan jika Xiaobao akan aman belajar di sekolah tersebut. Keesokan harinya, Yue dan Qiaoyan mengantarkan Xiaobao sekolah. Itu adalah hari pertama Xiaobao sekolah. Ia terlihat sangat takut. Di sana, ia melihat ada sebuah keluarga yang sangat romantis. Ibu guru Xiaobao juga memberikan saran agar mereka melakukan hal yang sama, yaitu saling berciuman agar menjadi keluarga yang hangat. Tanpa basa-basi, Xiaobao langsung mencium Yue. Xiaobao sangat menunggu Yue mencium Qiaoyan. Alhasil, Yue dengan terpaksa harus melakukan hal itu. Namun, Qiaoyan malah terlihat sangat kaku, sampai membuat Yue memaksa Qiaoyan agar Yue bisa menciumnya. Ciuman pura-pura itu pun membuat Qiaoyan langsung salah tingkah. Bahkan Qiaoyan juga mengubah tempat rapatnya, agar ia bisa terus mengawasi Yue dan Xiaobao. Saat itu, Xiaobao terlihat aman sentosa. Tetapi ia malah menjadi tidak tenang karena melihat Yue dan Ningfang sedang berduaan. Alhasil Qiaoyan terus saja mengganggu Yue. Sampai akhirnya Qiaoyan meminta agar Yue segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Qiaoyan kembali mengingat ketika Yue yang pura-pura menciumnya. Tak berselang lama, Yiyu dan Xiaobao juga ada di sana. Mereka sudah terburu-buru karena mendapat kabar jika sedang terjadi sesuatu di rumah tersebut. Ternyata sesuatu itu hanya tentang Qiaoyan yang sedang kelaparan, dan ia ingin Yue membuat makanan untuknya. Dengan perasaan geram, Yue pun menyiapkan makanan itu. Namun Yue malah menjahili Qiaoyan, sampai membuat Qiaoyan tak tahan dan langsung mendekati Yue. Bahkan Qiaoyan hampir saja menciumnya. Tetapi hal itu gagal karena di saat yang bersamaan bibi Qiaoyan ada di sana dan memergoki mereka berdua. Alhasil Qiaoyan langsung memperkenalkan Yue sebagai istrinya, sembari menggenggam tangan Yue. Lalu, tak sengaja Yue mendengar percakapan Qiaoyan dan bibinya. Qiaoyan sangat memuji Yue, sampai membuat Yue terpukau. Tetapi bibi Qiaoyan tidak menyukai hubungan mereka. Alhasil, Yue langsung mengomel dan meminum air panas yang sedang ia bawa. Di sana bersamaan, Qiaoyan dan bibinya malah memergoki Yue yang sedang menguping pembicaraan mereka. Qiaoyan juga sangat perhatian pada Yue. Mereka pun tidak berhenti memperlihatkan keromantisan mereka di hadapan bibi Qiaoyan, agar bibinya tidak mencurigai hubungan palsu mereka. Lalu mereka pun makan malam bersama. Saat itu bibinya sempat terkejut mendengar Xiaobao memanggil Yue mama. Yue juga ingin mengambil hati bibi Qiaoyan. Namun ia malah tidak diopen sama sekali. Alhasil Qiaoyan dan Xiaobao lah yang langsung memperdulikan Yue. Hal itu membuat bibi Qiaoyan merasa tidak nyaman dan langsung pergi meninggalkan mereka. Ternyata bibi Qiaoyan menyadari jika hubungan Qiaoyan dan Yue hanya hubungan palsu. Tetapi ia bisa melihat jika Qiaoyan mulai menyukai Yue. Menyadari hal itu membuat bibinya tetap bersikukuh untuk menjodohkan Qiaoyan dengan keluarga Lin. Saat itu bibi Qiaoyan sedang membicarakan bisnis dan acara perusahaan mereka. Bibinya sangat berharap jika Qiaoyan akan pergi ke acara itu seorang diri. Namun Qiaoyan akan mengajak Yue untuk pergi bersamanya. Dan lagi-lagi bibinya sangat meragukan Yue untuk menjadi istri Qiaoyan. Kemudian ketika Qiaoyan sudah berada di rumah, ia makan malam bersama Yue. Qiaoyan mengajak Yue untuk pergi ke acara perusahaan bersama dengan dirinya. Awalnya Yue menolak karena hal itu tidak tercantum di dalam kontrak mereka. Namun Qiaoyan pintar, ia meremehkan kemampuan Yue dalam menari. Yue pun menjadi tidak terima. Alhasil ia langsung memperlihatkan kemampuan itu di hadapan Qiaoyan. Walaupun tetap saja Yue tidak berhasil melakukan tarian tersebut. Akhirnya Yue memutuskan untuk menerima ajakan Qiaoyan. Ia juga bersedia untuk mempelajari tarian tersebut. Keesokan harinya Yue dibuat terkejut karena Qiaoyan sudah menyiapkan beberapa guru les untuk Yue. Alhasil mau tidak mau Yue harus belajar bersama mereka. Setelah kelelahan belajar, Qiaoyan malah memberikan salad dan susu untuk Yue, sedangkan Yue ingin memakan hotpot.
Akhirnya Kyoyan memberikan ide, ia hanya memperlihatkan sebuah gambar hotpot di samping salad yang harus Yue makan. Beberapa hari berlalu, Yue kembali berlatih. Latihan itu sampai membuat Yue kesakitan. Namun Kyoyan tidak menghiraukan hal tersebut. Tak berselang lama, Kyoyan mendapatkan info jika orang suruhannya sudah menemukan seseorang yang selama ini ia cari untuk menguak kecelakaan yang pernah menimpa dirinya dan kedua orang tua Xiaobao. Tanpa basa-basi, Kyoyan langsung bergegas pergi. Saat itu, Yue sempat heran melihat Kyoyan yang sangat terburu-buru. Ia juga melihat sebuah foto dengan tulisan yang menunjukkan jika Kyoyan sedang mencari kebenaran. Kepergian Kyoyan itu membuat Yue langsung mengambil kesempatan. Ia mengajak Rowe untuk makan hotpot bersama. Sementara itu, Kyoyan malah mendapatkan kabar buruk. Jika Zhang Chang, orang yang selama ini ia cari, malah berhasil melarikan diri. Hal itu membuat suasana hati Kyoyan menjadi sangat buruk. Di sisi lain, Yue terlihat sangat senang dan tidak sabaran untuk menyantap menu hotpot yang akan ia makan bersama temannya. Namun ketika Yue keluar dari lift, tiba-tiba saja ia malah melihat Kyoyan juga ada di sana. Alhasil, Yue menjadi sangat ketakutan. Ia sampai berusaha mencari toilet agar ia bisa bersembunyi. Tetapi tak disangka Kyoyan malah berhasil menemui Yue. Pertemuan itu membuat Yue tidak bisa berkata-kata. Bahkan ketika ia disidang oleh Kyoyan, Yue malah berlagak seolah ia tidak melakukan kesalahan apapun. Yue juga membuat suasana hati Kyoyan semakin buruk. Akhirnya Kyoyan marah pada Yue dan langsung pergi meninggalkan dirinya. Ketika Kyoyan pergi, Wengu langsung menemui Yue. Saat itulah Yue baru mengetahui apa yang terjadi pada Kyoyan beberapa tahun yang lalu. Kecelakaan yang menimpa Kyoyan dan kedua kakaknya adalah situasi yang sangat sulit yang harus Kyoyan terima. Ditambah, Kyoyan yang harus mengambil alih perusahaan milik keluarganya. Mengetahui hal itu membuat Yue merasa sangat kasihan pada Kyoyan. Lalu ketika Yue berkumpul bersama kedua temannya, ia malah terus termenung. Ternyata Yue memiliki keinginan untuk melindungi Kyoyan, karena Yue sangat mengasihani Kyoyan yang hanya seorang diri. Mengetahui hal itu membuat kedua temannya terkejut, tetapi Yue tetap pada pendiriannya. Setelah itu Yue pun pulang ke rumah. Namun ia malah mendengar bibi Kyoyan yang secara terang-terangan mengatakan jika ia tidak merestui hubungan Kyoyan dan Yue karena mereka sama sekali tidak cocok. Tetapi Kyoyan terus membanggakan Yue di hadapan bibinya sampai membuat Yue tersentuh. Lagi-lagi Yue malah ketahuan jika ia sedang menguping pembicaraan Kyoyan dan bibinya itu. Ketika bibi Kyoyan sudah pulang, Yue pun langsung meminta maaf atas kesalahan yang ia lakukan. Yue juga memberitahu tempat penyimpanan makanan ringan pada Kyoyan, dan Yue sudah bersedia untuk belajar menari dengan lebih giat lagi. Tetapi Kyoyan masih saja marah kepadanya. Kemudian Yue mulai berlatih seorang diri. Ia terlihat sangat anggun dan cantik. Walau sesekali Yue gagal berlatih, Kyoyan yang melihat usaha Yue langsung membantunya untuk menari bersama. Kyoyan juga sangat perhatian pada Yue. Ia langsung sigap memberikan obat saat melihat kaki Yue yang terluka akibat sepatu hak tinggi yang ia pakai. Tanpa patah semangat, Yue kembali melanjutkan tarian bersama Kyoyan sampai membuat mereka berada di jarak yang sangat dekat. Situasi itu membuat Yue kepedean jika Kyoyan akan menciumnya. Ternyata Kyoyan hanya ingin mematikan musik dansa mereka. Untuk menghilangkan rasa malunya, Yue langsung memilih untuk menghidupkan musik favoritnya. Dan Yue bisa bebas menari seperti yang ia mau. Hal itu membuat Kyoyan ikut bahagia. Beberapa hari kemudian tibalah malam acara perusahaan Kyoyan. Saat itu Yue terlihat sangat anggun dan cantik, sampai membuat Xiaobao tersenyum melihat kecantikan Yue. Tak hanya Yue, Kyoyan dan Xiaobao juga terlihat sangat tampan. Kedatangan mereka itu pun langsung disambut oleh orang-orang penting yang ada di sana. Mereka juga tidak lupa menyapa orang penting tersebut. Lalu Kyoyan dan Yue memperlihatkan tarian mereka di hadapan semua orang. Tarian itu pun berjalan dengan baik. Tak berhenti di sana, ternyata Kyoyan memberikan kejutan untuk Yue. Ia langsung mengganti sepatu hak tinggi Yue dengan sepatu biasa. Hal itu ia lakukan agar Yue bisa menari bebas dengan lagu kesukaannya bersama Kyoyan. Tak berselang lama, tiba-tiba ada seorang wanita yang datang di acara tersebut. Kedatangannya membuat semua orang langsung terdiam.
Ternyata wanita itu adalah Wei, putri dari keluarga Lin. Saat itu, Wei dan Qiaoyan saling menyapa satu sama lain. Situasi tersebut membuat Yue terlihat sangat tidak nyaman. Akhirnya, Yue memutuskan untuk pergi dari sana. Namun Yue malah tersandung, lalu ia pun terjatuh. Qiaoyan yang melihat hal tersebut langsung membantu Yue, tetapi ia malah menjadi sorotan oleh semua orang. Setelah acara selesai, bibi Qiaoyan merasa sangat kesal karena Yue merusak acara perusahaan mereka. Ia juga tetap berharap jika Qiaoyan akan bisa menjalani hubungan bersama Wei. Namun Qiaoyan terus membela Yue sebagai istrinya. Di sisi lain, tanpa sadar Yue malah kesal melihat postingan yang dibuat oleh Wei. Yue seperti tidak terima jika Wei mendekati Qiaoyan karena Qiaoyan adalah suaminya. Di saat yang bersamaan, Qiaoyan pun ada di sana. Ia mengompres kaki Yue yang sedang sakit. Qiaoyan juga sempat mengatakan hal yang membuat Yue merasa jika Qiaoyan terharu atas apa yang ia lakukan. Tetapi Yue malah salah mengira. Alhasil ia menjadi sangat malu. Setelah Qiaoyan kembali ke ranjangnya, tiba-tiba Yue menelpon. Padahal jarak mereka sangatlah dekat. Ternyata Yue kepo tentang Wei. Yue menanyakan beberapa hal yang bersifat privasi. Mendengar pertanyaan itu membuat Qiaoyan sangat tidak peduli karena bukanlah sesuatu hal yang penting. Saat itu, Yue terus merasa jika ia juga tidak kalah kerennya dari Wei. Keesokan harinya, Yue masih merasa kesal dengan pemberitaan yang ada di media sosial. Qiaoyan juga malah tidak memperdulikan dirinya. Hal itu pun menambah kekesalan Yue. Lalu, Yue diberitahukan oleh rekan kerjanya jika pemberitaan di media sudah sangat parah karena semua kalimat terlalu memojokkan Yue dan membandingkan dirinya dengan Wei. Mengetahui hal itu sama sekali tidak membuat Yue bersedih. Ia malah tetap pergi menjemput Bao. Di sisi lain, Qiaoyan baru mengetahui tentang kehebohan di media sosial. Tanpa basa-basi, ia pun langsung meminta asistennya untuk membereskan hal tersebut. Qiaoyan juga dibuat tersenyum oleh pesan yang dikirimkan oleh Yue. Kemudian Qiaoyan diundang oleh bibinya untuk bertemu, tetapi ia malah bertemu dengan Wei. Hal seperti itu sangatlah tidak disukai oleh Qiaoyan. Bahkan ternyata kehebohan di media sosial itu dibuat oleh bibinya sendiri, dengan tujuan agar Yue sadar akan posisinya. Namun Qiaoyan tak tinggal diam. Ia sangat membela istrinya itu. Sesampainya di rumah, Qiaoyan ingin memberikan sebotol minum untuk Yue. Namun ia begitu gengsi sampai tidak mengatakan apapun ketika memberi minuman tersebut. Saat itu tiba-tiba saja Yue dibuat terkejut karena Qiaoyan meminta maaf pada dirinya atas berita yang heboh di media sosial. Qiaoyan juga membayar Yue sebagai ganti rugi atas ketidaknyamanannya tentang berita itu. Bukannya senang, Yiyu malah sedikit kesal karena Qiaoyan terlalu menghambur-hamburkan uang yang ia miliki. Keesokan harinya, Qiaoyan, Yue, dan Xiaobao sedang berjalan-jalan di mall. Mereka juga membeli gula-gula. Saat itu Yue menyadari jika ada beberapa orang yang sedang memotret kebersamaan mereka. Ternyata semua itu adalah rencana Qiaoyan agar kemesraan mereka bisa diekspos di media sosial untuk meredam pemberitaan yang tidak baik tentang Yue. Kemesraan itu pun terus berlanjut sampai ketika mereka mengantarkan Xiaobao ke sekolah. Yue sampai heran jika Qiaoyan bisa begitu menggoda dirinya. Qiaoyan juga sengaja membuat posisi seperti ingin mencium Yue. Hal itu sudah sangat membuat Yue kepedean jika Qiaoyan benar-benar akan mencium dirinya. Lalu Yue pun kembali bekerja. Di sana rekan kerja Yue memberikan sebuah informasi yang membuat Yue terkejut. Namun ia merasa sangat bahagia karena tiba-tiba saja Qiaoyan sudah membuat sebuah akun. Dan di akun tersebut berisikan kebersamaan mereka. Di sisi lain, Qiaoyan tidak menyangka jika rekan bisnis yang ditunjuk bibinya adalah Wei. Qiaoyan sempat meragukan keahlian Wei, tetapi Wei berhasil meyakinkan Qiaoyan dengan data-data yang sudah ia buat. Akhirnya mereka pun saling bekerja sama. Tak berselang lama, Wei juga ada di perusahaan Qiaoyan. Ia tak sengaja melihat kebersamaan Qiaoyan dan Wei. Alhasil, Wei langsung memotret kebersamaan mereka itu. Ternyata hasil foto yang diambil Wei itu langsung ia perlihatkan pada Yue. Wei juga memberitahu jika Wei sudah bekerja di perusahaan Qiaoyan. Tetapi Yue tidak mengetahui apapun tentang hal itu. Ia juga merasa bingung apakah hal seperti itu harus ia ketahui.
Lalu ketika Yue sudah berada di rumah, ia langsung melampiaskan kekesalannya pada foto majalah Kyoyan. Ia sengaja menempel foto tersebut di bantal agar Yue bisa lebih puas memarahi Kyoyan. Amarah Yue itu disebabkan karena Kyoyan tidak memberitahu dirinya jika Wei sudah bekerja di perusahaan grup He. Ternyata Kyoyan mendengar kebisingan yang Yue timbulkan. Ia pun langsung meminta agar Yue tidak terlalu berisik. Tak disangka Kyoyan malah mengetahui bantal bertempelkan foto dirinya yang sedang dipeluk oleh Yue. Hal itu membuat Kyoyan merasa jika Yue membutuhkan bantal khusus untuk menemani dirinya. Padahal Kyoyan hanya sekedar salah paham. Akhirnya Yue merasa sangat malu. Keesokan paginya Yue merasa ada yang aneh karena Kyoyan bekerja di hari libur. Bahkan Kyoyan juga tidak makan sarapan yang sudah ia siapkan. Alhasil Yue langsung membayangkan jika Kyoyan akan sarapan bersama Wei. Hal itu membuat Yue menjadi sangat kesal. Sementara itu Xiaobao sedang mencari tahu keadaan Yue. Jika ternyata ada seseorang yang akan merebut Kyoyan dari Yue. Tak berselang lama Yue pun menemui Xiaobao dan Xiaobao mengajak Yue untuk menemui Kyoyan di kantornya. Sesampainya di kantor, Yue dan Xiaobao langsung mengejutkan Kyoyan. Yue juga membawakan makanan untuk Kyoyan. Di sana bersamaan, tak hanya Yue, Wei pun membawakan Kyoyan makanan. Karena tidak mau menyakiti perasaan Yue, Kyoyan langsung membuat Yue mengerti kesibukannya dan berjanji akan mengajak Yue makan bersama setelah ia selesai bekerja. Lalu Yue izin pada Xiaobao untuk ke toilet. Ia meminta agar Xiaobao tetap menunggunya di sana. Di toilet, Yue langsung melampiaskan kekesalannya. Ketika Yue kembali menemui Xiaobao, ia malah sudah tidak ada di sana. Ternyata Xiaobao sedang menjahili Wei. Kelakuan Xiaobao itu langsung membuat Kyoyan marah. Beruntung ada Yue yang menenangkan Xiaobao. Namun Kyoyan sama sekali tidak mengerti aturan yang baik mendidik anak. Walaupun Yue berusaha membuatnya mengerti, tetapi Kyoyan tetap berada di pendiriannya. Hal itu membuat Yue merasa sangat kesal pada Kyoyan. Akhirnya Yue membawa Xiaobao ke rumah orang tuanya. Di sana Xiaobao membantu Yiyu menyiram bunga yang sangat indah. Ibu Yue juga sangat baik pada Xiaobao. Lalu ketika Yue membantu ibunya memasak, ibunya merasa jika ada yang tidak beres antara Yue dan Kyoyan. Namun Yue tetap tidak memberitahu apapun pada ibunya. Di sisi lain, Kyoyan pun pulang ke rumah. Ia baru mengetahui jika Yue dan Xiaobao tidak ada di rumah. Mereka sedang berada di rumah orang tua Yue. Dan ternyata Yue meninggalkan koper mereka di rumah Kyoyan. Pada scene yang berbeda, ada seseorang yang datang ke rumah orang tua Yue. Awalnya Yue mengira jika orang itu adalah Kyoyan. Ternyata asisten Kyoyan lah yang datang ke rumahnya untuk mengantarkan koper. Mengetahui hal itu membuat Yue terlihat sangat sedih. Di sana bersamaan, tiba-tiba saja ibu Yue langsung berlari untuk melihat kondisi ayah Yue yang sedang sakit. Saat itu ayah Yue sudah dilarikan ke rumah sakit dan kondisinya sangatlah buruk. Mengetahui hal itu membuat Yue dan ibunya merasa sangat terpukul. Di tengah kesedihan ibu Yue, Xiaobao sangat perhatian pada neneknya itu. Yue juga mencoba menenangkan Xiaobao agar ia tidak merasa takut dan khawatir. Kemudian Rui mengantarkan Xiaobao pulang ke rumahnya. Saat itulah Kyoyan baru mengetahui jika ayah Yue sedang berada di rumah sakit. Tanpa berpikir panjang, Kyoyan langsung menemui Yue di rumah sakit. Yue sudah merasa sangat sedih. Xiaobao yang begitu menyayangi Yue langsung menenangkan dirinya. Kyoyan juga ikut menenangkan Yue. Bahkan ia akan membantu memberikan penanganan terbaik untuk ayah Yue. Setelah rencana pengobatan disetujui oleh Yue dan ibunya, Yue sudah merasa sedikit tenang. Lalu ia duduk seorang diri. Saat itu, Kyoyan menemui Yue sembari membawakan makanan untuk Yue. Yue sempat tidak menyangka jika Kyoyan melakukan semua itu. Apalagi hubungan mereka bukanlah hubungan yang nyata. Namun Kyoyan tetap menganggap Yue sebagai istrinya. Yue juga menanyakan tentang Wei. Ternyata dulu mereka sempat akan dijodohkan. Tetapi Kyoyan tidak menginginkan hal tersebut. Saat itu ayah Yue sudah sadar walaupun ia belum sepenuhnya pulih karena operasi masih belum dilakukan. Tetapi ayah Yue sudah bisa bersenda gurau bersama Yue dan ibunya. Ayah Yue juga membuat Yue menangis karena ternyata ayahnya itu sudah menyiapkan hadiah pernikahan untuk Yue karena pernikahan Yue tidak dilakukan secara formal.
Kemudian operasi pun mulai dilakukan. Yue dan ibunya terlihat sangat khawatir. Namun Qiaoyan ada di sana untuk menenangkan mereka. Xiaobao juga melakukan hal yang sama seperti ayahnya. Ia terlihat sangat sweet pada Yue. Tak berselang lama, akhirnya ayah Yue pun selesai keluar dari ruangan operasi. Beruntung operasi itu berjalan dengan baik. Di malam hari, Yue tertidur karena sedang menjaga ayahnya. Qiaoyan yang melihat Yue tertidur berusaha untuk memindahkan Yue. Namun Qiaoyan ragu-ragu untuk menyentuh Yue. Tanpa disadari, ternyata ayah Yue sudah sadar dan melihat apa yang Qiaoyan lakukan. Akhirnya Qiaoyan hanya menyelimuti Yue. Ia juga ingin memindahkan rambut Yue. Namun jari Qiaoyan malah digigit oleh Yue. Alhasil Qiaoyan merasa sangat kesakitan. Ayah Yue pun tertawa melihat hal itu. Tak berselang lama akhirnya Yue terbangun. Ia pun sangat terkejut dengan situasi itu. Lalu mereka memperlihatkan keromantisan sebagai suami istri di hadapan ayah Yue. Keesokan harinya, Bibi Qiaoyan datang menjenguk ayah Yue. Wengu juga ada di sana bersama mereka. Bibi Qiaoyan merasa heran ketika melihat Xiaobao bisa begitu dekat dengan keluarga Yue. Hal itu membuatnya berpikir jika Yue sengaja melakukan itu agar ia bisa mendekati Qiaoyan. Pernyataan itu pun langsung dibantah oleh Qiaoyan karena Yue tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Saat itu Qiaoyan diminta oleh ibu Yue untuk segera pergi ke rumah sakit. Mengetahui hal itu membuat Qiaoyan langsung bergegas pergi. Namun sesampainya di rumah sakit ia malah melihat banyak orang yang berada di rumah ayah Yue. Ternyata orang-orang tersebut adalah kerabat Yue yang sedang ingin bertemu dengan Qiaoyan. Mereka sangat terpukau ketika melihat Qiaoyan. Tak berselang lama, Ruwei dan Ningfang juga ada di sana. Saat itu Ruwei meminta Ningfang dan Qiaoyan untuk mengambil beberapa barang di luar rumah sakit. Dengan terpaksa, Ningfang dan Qiaoyan pun langsung bergegas pergi. Namun mereka malah harus berada di satu lift yang sangat sempit, sampai membuat mereka saling berdekatan. Saat itu Qiaoyan langsung menilai penampilan Ningfang, bahkan sampai ke pori-pori yang ada di wajah Ningfang. Lalu ketika mereka sudah berada di luar rumah sakit dan akan membawa barang-barang itu, tiba-tiba Wei juga ada di sana. Ia memberitahu Qiaoyan jika perusahaan sedang membutuhkan dirinya. Di sana bersamaan, Yue dan Ruwei juga ada di sana, dan Qiaoyan meminta izin pada Yue untuk kembali ke perusahaan. Tetapi dengan tengilnya, Wei malah mengancam Yue agar Yue tidak mengganggu pekerjaan Qiaoyan. Hal itu membuat Yue menjadi sangat kesal. Keesokan harinya, Ruwei menemui Yue. Ia memberikan cincin lamaran Yue yang ia temukan di toilet. Mengetahui hal itu membuat Yue merasa sangat bahagia. Beberapa hari kemudian, akhirnya ayah Yue sudah bisa keluar dari rumah sakit. Kesehatannya sudah sangat membaik. Mereka memang terlibat seperti keluarga yang sangat hangat dan bahagia. Tak berselang lama, Qiaoyan dan Xiaobao juga ada di sana. Mereka akan membawa keluarga Yue untuk pulang bersama. Sesampainya di rumah, mereka pun makan bersama. Saat itu mereka dibuat terkejut karena Xiaobao sudah mau memanggil ayah dan ibu Yue dengan panggilan nenek dan kakek. Namun ketika Qiaoyan meminta agar Xiaobao memanggilnya ayah, Xiaobao malah kembali terdiam. Tak berselang lama, Qiaoyan mendapat kabar dari Wei jika ada orang penting yang ingin bertemu dengan mereka. Tanpa menunggu lama, Qiaoyan langsung bergegas pergi membawa Xiaobao. Kepergian mereka membuat Yue merasa tidak tenang. Akhirnya Yue memutuskan untuk menemui Qiaoyan dan meminta bantuan Ruwei untuk membuat penampilannya menjadi sangat cantik. Setelah selesai, Yue langsung diantar oleh Ningfang ke tempat di mana Qiaoyan dan Wei berada. Ketika di lift, Yue bertemu dengan seorang pria tua. Yue mengira jika pria tua itu sedang ingin mengambil fotonya, padahal pria itu sedang mencari sinyal. Alhasil, Yue langsung memberikannya pelajaran. Tak disangka ternyata pria itu adalah Direktur Jia, klien penting Qiaoyan dan Wei. Kelakuan Yue itu membuat ia sangat malu. Bahkan Qiaoyan juga terlihat marah padanya. Bahkan ketika rapat selesai, Qiaoyan tidak memperdulikan keberadaan Yue. Lalu Wei memberitahu Yue jika Direktur Jia menolak bekerja sama dengan perusahaan Qiaoyan. Mengetahui hal itu membuat Yue merasa sangat bersalah. Ditambah Wei yang terus menyalahkan Yue. Bahkan Wei juga mengetahui jika hubungan Yue dan Qiaoyan adalah hubungan palsu. Setelah itu Yue bertemu dengan Qiaoyan. Ia langsung meminta maaf pada Qiaoyan. Namun Qiaoyan sudah tidak terlihat marah pada Yue. Bahkan ia sangat peduli dan perhatian pada Yue.
Tetapi ketika Qiaoyan ingin mengantar Yue pulang, Yue malah menolaknya, dan Ningfang juga ada di sana. Ia langsung mengajak Yue untuk pulang bersamanya. Yue pun lebih memilih untuk pulang bersama Ningfang. Kemudian Yue mengajak Ningfang untuk pergi ke sebuah bar. Di sana Yue menceritakan kesedihannya. Ia juga merasa sangat bersalah pada Qiaoyan. Kebersamaan Yue dan Ningfang itu pun dilihat oleh Wengu. Alhasil Wengu langsung memberitahu Qiaoyan. Tak berselang lama Qiaoyan juga ada di sana. Ia menemui Yue dan mengajaknya untuk pulang bersama ke rumah mereka. Di sana bersamaan Qiaoyan terus saja sibuk dengan pekerjaannya. Alhasil Yue memutuskan untuk meminta kontrak mereka berakhir. Yue juga tidak bisa terus menjalankan hubungan palsu. Mengetahui keputusan Yue membuat Qiaoyan terlihat sangat terkejut. Namun Yue tetap pada keputusannya. Ia pun langsung meninggalkan Qiaoyan. Dan Qiaoyan tidak berhasil meraih Yue agar ia tetap berada di sana bersamanya. Ternyata keputusan Yue itu membuatnya merasa sangat sedih. Bahkan ia merasa Qiaoyan sangat tega karena ia tidak menahan Yue sama sekali. Yue juga sampai melampiaskan kekesalannya pada boneka yang ada di kamar itu. Keesokan harinya, Qiaoyan menemui Yue di ruangannya. Di sana, Qiaoyan mengaku keberatan atas keputusan Yue. Pertanyaan itu pun diperkuat dengan apa yang sudah tertulis di kontrak mereka. Setelah perdebatan yang terjadi di antara mereka, akhirnya Qiaoyan memberikan Yue kemudahan. Jika Yue berhasil membuat Qiaoyan berteman dengan satu orang saja, maka pekerjaan Yue sudah selesai dan hutangnya juga dianggap sudah lunas. Mengetahui hal itu langsung membuat Yue membawa seorang teman Xiaobo bertemu dengan Qiaoyan. Pertemuan itu membuat Qiaoyan sangat terkejut karena Xiaobo sudah mulai berteman baik. Bahkan Xiaobo bisa menyebutkan nama temannya itu. Ternyata Yue lah yang membuat Xiaobo bisa memiliki teman. Tetapi Qiaoyan merasa heran mengapa Xiaobo tidak mau memanggil dirinya. Hal itu membuat Yue menyemangati Qiaoyan agar ia bisa mengambil hati Xiaobo. Namun semua itu tidak mengubah keputusan Yue untuk mengakhiri kontrak mereka. Yue juga mengembalikan cincin lamaran pemberian Qiaoyan. Akhirnya Qiaoyan pun membiarkan Yue pergi meninggalkan dirinya. Lalu hari-hari pun berlalu. Qiaoyan dan Yue sudah sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Setelah itu keluarga Qiaoyan dan Wei pun makan bersama. Mereka sedang membicarakan perihal pernikahan Qiaoyan dan Wei. Namun Qiaoyan langsung menolak pernikahan itu karena Qiaoyan tidak ingin menikah berlandaskan urusan bisnis. Keesokan harinya, Xiaobo terus memanggil maminya. Tak berselang lama, Yue juga ada di sana. Ternyata Yue ingin membantu Xiaobo untuk mempersiapkan acara pementasan yang akan diadakan sekolahnya. Yue juga bertemu dengan Qiaoyan. Pertemuan mereka terlihat sangat kaku. Ketika Yue bernyanyi, Qiaoyan merasa sangat terpukau. Bahkan ia langsung mengingat seseorang yang sedang ia cari selama ini. Beberapa hari kemudian, Ningfang menemui Xiaobo dan Yue yang sedang berada di rumah Qiaoyan. Yue terlihat sangat berat pergi dari rumah itu. Lalu di malam hari, Qiaoyan menemukan alat perekam yang berada di bawah sofanya. Sementara itu, Yue baru saja sampai di rumah. Ia baru menyadari jika ponselnya tidak ada. Alhasil ia langsung bergegas pergi mencari ponsel tersebut. Di sisi lain, Qiaoyan sedang mendengarkan nyanyian Yue yang sudah terekam. Tak disangka ternyata perbincangan antara Yue dan Ningfang pun terekam di alat tersebut. Di sana bersamaan, Yue juga ada di sana. Ia ingin mencari ponselnya yang tertinggal. Saat itulah Qiaoyan mendengar jika sebenarnya Yue menyukai Qiaoyan. Alhasil Yue berusaha untuk mengambil alat tersebut, namun Qiaoyan mencegahnya. Saat itu Yue sangat malu. Ia sampai bersembunyi di kamar mandi kamar Qiaoyan. Detak jantung mereka pun langsung terdeteksi oleh jam yang mereka kenakan. Karena tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya Yue pun langsung pergi dari sana. Sementara itu Qiaoyan malah terus saja tersenyum ketika mendengar rekaman tersebut. Setelah itu Qiaoyan pun menemui Wengu. Ia memberitahu Wengu jika Yue menyukai dirinya. Di sisi lain, Yue sudah sangat kalang kabut. Kondisi Yue itu sampai membuat Rue heran. Ternyata Yue sudah mengungkapkan perasaannya. Namun Qiaoyan tidak memberikan jawaban sama sekali. Alhasil Yue tetap ingin memutuskan kontrak bersama Qiaoyan. Sementara itu Qiaoyan sangat besar kepala. Ia terlalu pede jika tidak akan ada yang menjadi saingannya untuk mendapatkan Yue. Tetapi Wengu terus mengingatkan Qiaoyan jika ia harus membalas perasaan Yue.
Jika tidak, Qiaoyan akan menyakiti perasaan Yue. Keesokan harinya, Ningfang sedang menjemput Yue untuk bersiap pergi. Di saat yang bersamaan, Xiaobao menelpon Yue. Dan saat itulah Xiaobao mengetahui jika Yue sudah akan pergi ke villa. Akhirnya, tanpa menunggu lama, Xiaobao langsung memberikan informasi itu pada Qiaoyan. Dan Qiaoyan menjemput Xiaobao di rumah untuk menyusul Yue. Karena begitu semangat, Qiaoyan sampai lupa membawa Xiaobao pergi bersamanya. Kemudian sesampainya di villa, mereka mulai menyiapkan acara dengan menghias lokasi yang ada di sana. Qiaoyan juga sangat tidak rela melihat Ningfang dan Yue saling berdekatan. Sampai akhirnya Qiaoyan memberanikan diri untuk mengatakan sesuatu pada Yue. Namun Yue sudah lebih dulu memberitahu Qiaoyan jika perasaannya hanyalah sekedar gurauan. Yue juga memuji beberapa pria yang ada di sana. Bahkan Yue ingin menggoda salah satu guru olahraga, tetapi usahanya gagal karena guru tersebut sudah memiliki istri. Mengetahui apa yang sedang dialami Yue membuat Qiaoyan langsung menolongnya. Tak berhenti di sana, Qiaoyan juga terus saja mengikuti kemana Yue pergi. Tak berselang lama, Ningfang juga ada di sana. Ia mengajak Qiaoyan untuk berbicara serius. Tanpa basa-basi, Ningfang mengatakan jika ia sudah mengetahui jika hubungan Qiaoyan dan Yue hanyalah hubungan palsu. Hal itu membuat Ningfang memperingatkan Qiaoyan agar ia membiarkan Yue kembali hidup bebas. Ningfang meminta Qiaoyan untuk memberikan kepastian pada Yue, karena ia juga menyukai Yue. Mengetahui semua itu membuat Qiaoyan langsung memperingatkan Ningfang untuk tidak mencampuri urusan pribadinya. Malam itu, Wengu tidak sengaja melihat bibi Qiaoyan memberi sebuah amplop pada seorang pria. Sebenarnya laki-laki itu adalah Zhang, pria yang dicari oleh Qiaoyan. Namun Wengu seperti tidak mengenali Zhang. Saat itu, Zhang baru menyadari jika ada seseorang yang memperhatikannya. Dan bibi Qiaoyan langsung ketakutan karena orang tersebut adalah Wengu. Di sisi lain, Qiaoyan merasa sangat senang melihat Xiaobao sangat akrab dengan Yue. Lalu Qiaoyan mulai menggoda Yue, namun Yue malah menjahili Qiaoyan sampai membuatnya terjatuh. Lalu Yue dan Xiaobao kembali saling bersenda gurau. Setelah itu, Yue sedang menemani Xiaobao tidur. Qiaoyan juga ada di sana bersamanya. Awalnya Yue ingin kembali ke kamar, tetapi Xiaobao melarangnya. Xiaobao malah meminta Yue untuk menyanyikan sebuah lagu. Di sana bersamaan, Qiaoyan mendapat telepon dari bibinya. Mendengar ada suara nyanyian membuat bibinya langsung bertanya siapa yang sedang bernyanyi itu. Dan dengan tenang, Qiaoyan mengatakan jika Yue lah yang menyanyikan lagu tersebut. Nyanyian itu pun membuat bibi Qiaoyan mengingat kejadian kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Ternyata Qiaoyan lah yang menjadi supir kedua kakaknya di malam itu. Dan ketika kecelakaan terjadi, Yue lah wanita yang menyelamatkan Xiaobao. Yue juga menyanyikan lagu yang sama untuk menenangkan Xiaobao. Keesokan harinya, Xiaobao berhasil bernyanyi di hadapan semua orang. Lalu tiba-tiba saja Wei ada di sana. Kali ini Wei berniat untuk mendekatkan diri pada Xiaobao. Karena itulah salah satu cara agar ia dan Qiaoyan bisa bersama. Akhirnya Wei berhasil membuat Xiaobao dibantu untuk menangkap ikan. Tetapi ketika mereka sudah berada di sungai, Xiaobao malah menjahili Wei sampai membuat kaki Wei terkilir. Tak berselang lama, Qiaoyan dan Yue menyusul mereka berdua. Qiaoyan yang mengetahui perbuatan Xiaobao langsung memarahinya. Qiaoyan juga langsung menggendong Wei dan membawanya mendapatkan perawatan. Saat itu lagi-lagi Qiaoyan meminta agar Wei meninggalkan perusahaannya. Kemudian Qiaoyan mendapati Xiaobao dengan imutnya sedang menghukum dirinya sendiri. Tetapi tiba-tiba Qiaoyan mendapatkan notifikasi di jam pintarnya jika Yue sedang dalam bahaya. Akhirnya Qiaoyan langsung mencari Yue. Saat itu Qiaoyan mendapati Yue yang sudah pingsan dan ada dua ular yang berada di dekat Yue. Ternyata Yue bukan pingsan karena digigit oleh ular, melainkan hanya karena ia terkejut melihat ular tersebut. Hal itu membuat Yue merasa sangat malu. Qiaoyan pun terus saja menjahilinya, tetapi ia bersyukur jika masih terselamatkan. Mereka juga sepakat untuk menghentikan kontrak ketika acara itu berakhir. Walaupun penghentian kontrak itu diinginkan oleh Yue, namun Yue tetap terlihat sangat sedih. Kemudian Ningfang sudah datang menjemput Yue, tetapi Xiaobao yang imut bersikeras membujuk mamanya untuk semobil dengan papanya. Yue pun menjadi bingung karena hal itu, tetapi Ningfang langsung berinisiatif menawarkan agar Xiaobao ikut bersama Yue di mobilnya. Akhirnya Qiaoyan pun menyetujui hal tersebut.
Saat itu, Kyoyan pulang ke rumahnya seorang diri. Rumah itu terasa sangat sepi. Ia juga langsung terlihat merindukan Xiaobao dan Yue. Ternyata Wengu sudah menunggu Kyoyan di ruang kerjanya. Kali ini Wengu datang membawa foto punggung seorang wanita yang sangat mirip dengan punggung wanita yang selalu Kyoyan ingat di dalam mimpinya. Tetapi Kyoyan sudah tidak peduli dan tidak tertarik untuk mencari wanita itu lagi. Walaupun wanita itulah yang selama ini memberikan motivasinya untuk terus maju. Namun sekarang Kyoyan sudah memiliki orang lain yang memotivasi dirinya. Di sisi lain, Yue sedang makan bersama Xiaobao. Yue juga membujuk Xiaobao agar ia mau pulang ke rumah Kyoyan. Tetapi Xiaobao malah ngambek. Yue pun berusaha untuk membujuknya dengan mengajaknya bermain gelembung. Setelah itu, Kyoyan pun datang ketika Xiaobao masuk ke kamar mandi untuk mengisi ulang pistol gelembung. Kali ini, ia datang untuk menawarkan kontrak baru pada Yue. Namun Yue tidak mau membaca kontrak tersebut. Alhasil Kyoyan lah yang membaca kontrak itu. Dengan tegas, Kyoyan mengajak Yue untuk menjalin hubungan yang nyata bersamanya. Tanpa basa-basi, Kyoyan langsung mencium Yue dan mereka pun saling berciuman. Lalu Xiaobao ikut bahagia melihat Yue dan Kyoyan sudah kembali bersama. Mereka akhirnya benar-benar mempunyai hubungan keluarga yang nyata. Kemudian tiba-tiba saja Ningfang datang mencari Yue. Ia berniat ingin mengajak Yue menonton konser bersama. Tetapi Ningfang malah melihat pipi Yue memerah. Karena khawatir Yue sedang sakit, Ningfang langsung ingin menyentuh wajah Yue. Tiba-tiba saja Kyoyan sudah berada di sana untuk menghalangi sentuhan Ningfang. Dan tangan Ningfang itu malah mendarat di wajah Kyoyan. Lalu Kyoyan langsung membawa Yue dan Xiaobao masuk ke dalam mobil. Ia juga memberitahu Ningfang jika mereka sudah resmi berpacaran. Tanpa berkata-kata lagi, mereka langsung meninggalkan Ningfang yang hanya terdiam dengan perasaan hancur. Sesampainya di rumah, Kyoyan sudah menata ulang kamar Yue. Selain TV, Kyoyan juga menyediakan kulkas kecil yang diisi lengkap dengan berbagai makanan kesukaan Yue. Kemudian mereka pun memutuskan untuk menonton bersama. Tetapi mereka malah menonton drama romantis. Ketika adegan ciuman malah membuat mereka menjadi sangat canggung. Kyoyan juga diam-diam masuk ke dalam selimut Yue, lalu mengganti siaran TV. Tetapi lagi-lagi mereka malah melihat adegan ciuman. Alhasil Kyoyan menjadi ingin mencium Yue. Tetapi Yue terlalu tegang dan malah menghindarinya dengan kembali mengganti siaran TV. Namun akhirnya Yue sendirilah yang berinisiatif untuk masuk ke dalam rangkulan Kyoyan. Lalu mereka pun melanjutkan nonton dengan posisi seperti itu sampai Yue tertidur pulas. Setelah Yue tertidur, Kyoyan langsung memperbaiki posisi tidurnya dan mengecup kening Yue. Keesokan harinya, para karyawan merasa sangat heran melihat bos mereka terlihat sangat bahagia sembari berjoget tipis. Bahkan Kyoyan menjadikan foto ciuman dirinya dan Yue sebagai wallpaper laptopnya. Tak berselang lama, Wei pun muncul dan ia malah protes karena ia tidak terima jika Kyoyan memecat dirinya. Wei juga mengingatkan Kyoyan keuntungan jika mereka menikah dan kerugian jika Kyoyan menolak menikah dengan dirinya. Tetapi Kyoyan hanya santai saja menanggapi hal itu. Bahkan Kyoyan memberitahu Wei jika ia dan Yue sudah resmi berpacaran. Kemudian Kyoyan meminta Yue untuk menemuinya karena kontrak pacaran mereka masih belum ditandatangani oleh Yue. Hal itu membuat Kyoyan merasa ada yang tidak beres. Akhirnya Kyoyan membawa seluruh pengacaranya untuk ikut ia pulang ke rumah. Di rumah, Kyoyan sudah didampingi semua kuasa hukumnya dan ia langsung membicarakan kontrak tersebut. Padahal sebenarnya Yue hanya menginginkan sesuatu yang sangat simpel, yaitu ucapan Kyoyan sangat menyukai dirinya. Tetapi sangat disayangkan Kyoyan malah tidak melakukan arahan karyawannya. Ia tetap kekeh jika Yue sebenarnya menginginkan hadiah. Kyoyan juga terus memuji Yue, namun ia tidak mengatakan jika sebenarnya ia menyukai Yue. Kyoyan terlalu gengsi untuk menyatakan hal tersebut pada Yue. Akhirnya, Yue malah menjadi marah dan pergi meninggalkan Kyoyan. Keesokan harinya, Kyoyan terus belajar mengucapkan kalimat "aku menyukaimu". Namun kalimat itu malah terlihat begitu sulit untuk diucapkan. Lalu Kyoyan pun bertemu dengan Wengu. Saat itu Wengu memberikan saran padanya untuk mengajak Yue berkencan romantis. Tak disangka Kyoyan malah mengajak Yue berkencan di pinggir danau sembari memancing. Suasana itu sama sekali tidak romantis, namun malah membuat Yue terus digigit nyamuk. Alhasil Yue merasa sangat kesal pada Kyoyan. Saat itu Yue masih menginginkan Kyoyan mengungkapkan perasaannya.
Tetapi Kyoyan malah merasa jika memancing adalah bentuk ungkapan perasaannya. Lalu Kyoyan memujuk Yue agar ia mau mencoba memancing. Tetapi baru saja Yue mengangkat pancingan itu, Yue langsung terjatuh tepat di pangkuan Kyoyan. Kyoyan pun merasa senang dan langsung mencium Yue. Saat itu Xiaobo mengajari Kyoyan bagaimana cara mengungkapkan kalimat yang ingin Yue dengar. Tetapi Kyoyan malah tidak menuruti Xiaobo dan enggan mengucapkan kalimat tersebut. Kemudian Kyoyan berbaring di ranjangnya. Ia secara tidak langsung ingin mengajak Yue berbaring bersama. Tetapi Yue malah menjadi ketakutan. Keesokan harinya Yue baru saja pulang bekerja. Namun ia malah mendengar bibi Kyoyan sedang memarahi Kyoyan atas sikap yang ia berikan pada Wei. Bibinya juga terus saja memaksa Kyoyan menikah dengan Wei. Tetapi Kyoyan terus menolak permintaan bibinya itu. Setelah itu bibi Kyoyan mengajak Yue untuk berbicara. Ia meminta agar Yue meninggalkan Kyoyan dan Xiaobo. Tak berselang lama, Kyoyan pun ada di sana. Ia langsung membela Yue di hadapan bibinya. Kyoyan juga bersedia membantu bibinya. Tetapi ia meminta agar bibinya berhenti untuk ikut campur perihal hubungannya dengan Yue. Lalu Kyoyan pun langsung membawa Yue pergi dari tempat tersebut. Saat itu Kyoyan langsung menenangkan Yue jika semuanya akan baik-baik saja. Kyoyan juga akhirnya mengungkapkan jika ia menyukai Yue. Ternyata itu adalah kali pertama Kyoyan mengatakan hal tersebut. Ia pun merasa lega setelah berhasil mengungkapkan perasaannya. Kyoyan juga meminta agar Yue terus menemaninya untuk berubah menjadi lebih baik. Keesokan harinya, karena mereka sudah resmi berpacaran, Yue dan Kyoyan saling mengecek ponsel satu sama lain. Tetapi Kyoyan malah menemukan chat Yue bersama laki-laki lain. Hal itu jelas membuat Kyoyan cemburu. Lalu Kyoyan mengundang teman-teman Yue untuk memberitahu mereka jika Kyoyan dan Yue sudah resmi berpacaran. Kyoyan juga mengecup pipi Yue sampai membuat teman-temannya merasa geli. Lalu mereka pun melanjutkan pertemuan itu dengan bermain satu permainan. Permainan itu terlihat sangat seru namun sedikit menegangkan. Setelah selesai ternyata Yue sedikit mabuk. Alhasil ia bersikap sangat manja pada Kyoyan dan Kyoyan pun langsung menggendong Yue untuk membawanya pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian Yue memutuskan untuk belajar bermain golf karena bibi Kyoyan suka bermain golf. Hal itu adalah salah satu cara agar Yue bisa mengambil hati bibi Kyoyan. Karena Yue yang terus belajar golf, ia sampai memasak makanan gosong untuk Kyoyan dan Xiaobo. Bahkan pelajaran itu sampai terbawa di dalam mimpi Yue. Dan tak sengaja ia malah menyakiti Kyoyan yang ada di kamarnya. Setelah itu Yue belajar dengan giat. Akhirnya Kyoyan membawa Yue bermain di lapangan golf. Di sana mereka malah bukan bermain golf karena Yue menggoda Kyoyan dengan mengecup pipinya. Alhasil Kyoyan langsung memberikan ciuman ganasnya pada Yue. Lalu tiba-tiba saja Kyoyan harus pergi karena urusan pekerjaan. Di malam hari, Zhang kembali menemui bibi Kyoyan. Kebetulan saat itu Yue juga ada di daerah tersebut. Akhirnya Yue langsung menyelamatkan bibi karena ia mengira jika Zhang adalah seorang perampok. Karena kesal, Zhang memberitahu Yue jika Kyoyan adalah pelakunya. Hal itu jelas membuat Yue merasa bingung. Lalu bibi pun menceritakan kebenaran tentang kecelakaan yang terjadi pada Kyoyan dan kedua kakaknya. Yue baru mengetahui jika Kyoyanlah yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Kyoyan hanya tidak bisa mengingat kejadian itu karena ia sempat koma dan mengganggu ingatannya. Di sana bersamaan, Kyoyan menghubungi Yue untuk menanyakan dirinya. Tetapi Yue tidak merespon Kyoyan. Yue masih fokus mendengarkan penjelasan bibi. Lagi-lagi bibi meminta agar Yue meninggalkan Kyoyan. Bibi juga memberitahu jika ia adalah gadis yang pernah menyelamatkan Xiaobo. Saat itu bibi beralasan jika keberadaan Kyoyan dan Yue hanya akan membangkitkan ingatan Kyoyan tentang kecelakaan yang pernah terjadi. Sesampainya di rumah, Kyoyan melihat Yue yang sedang menidurkan Xiaobo. Yue sangat bersyukur jika Xiaobo bisa tumbuh besar, walaupun Xiaobo harus mengalami banyak hal. Setelah itu, Yue mendapati Kyoyan yang sedang mimpi buruk. Hal itu membuat Yue merasa sangat sedih. Ketika Kyoyan terbangun, ia langsung meraih tangan Yue. Yue juga meminta Kyoyan menceritakan tentang kakaknya. Di dalam ingatan Kyoyan, kakaknya adalah orang yang sangat baik dan mereka selalu bersama.
Mengetahui cerita itu membuat Yue langsung menyemangati Kyoyan. Kyoyan juga menunjukkan sebuah gambar foto punggung seorang wanita. Ternyata ia masih tidak menyadari bahwa wanita itu bukan sekedar ada dalam mimpinya, tetapi memang ada di dunia nyata ketika Kyoyan mengalami kecelakaan. Saat itu Yue memandangi foto Kyoyan yang sedang tertidur. Ia merasa kasihan pada Kyoyan karena gadis yang ada di mimpi Kyoyan ternyata ada di dunia nyata, bahkan berada sangat dekat dengannya. Gadis itu adalah Yue, namun Yue berharap Kyoyan tidak akan mengingat dirinya. Keesokan harinya, Yue terlihat sangat tidak bersemangat, padahal Kyoyan dan Xiaobao akan menemaninya bermain golf bersama Bibi. Sesampainya di lapangan golf, pertemuan mereka dan Bibi masih terlihat sangat normal. Tetapi setelah Kyoyan dan Xiaobao meninggalkan Yue berdua dengan Bibi, suasana menjadi sangat tidak baik. Karena Bibi terus meminta agar Yue meninggalkan mereka. Sampai akhirnya Yue pun berbesar hati untuk melakukan hal itu. Karena ia sangat mencintai Kyoyan. Ketika Kyoyan kembali, Yue langsung memberanikan diri untuk meminta putus. Lalu ia pun pergi meninggalkan Kyoyan dengan perasaan hati yang sangat hancur. Setelah itu, Yue pun kembali ke rumahnya dan mengejutkan Ruwei. Ia membawa beberapa makanan untuk Ruwei. Kepulangan Yue langsung membuat Ruwei curiga. Dan benar saja, ia langsung terkejut ketika mengetahui jika Yue sudah putus. Namun, Ruwei tetap mendukung apapun yang Yue lakukan. Persahabatan mereka memang sangatlah baik. Keesokan paginya, Kyoyan kembali menemui Yue di rumahnya. Yue sempat melarang Kyoyan untuk masuk ke rumah. Namun Kyoyan tetap memaksa. Sampai akhirnya Xiaobao lah yang berhasil lolos masuk ke rumah Yue. Hal tersebut malah membuat Yue dan Kyoyan terjatuh. Lalu situasi itu pun dipergoki oleh Xiaobao dan Ruwei. Lagi-lagi Yue masih bersikap sangat dingin pada Kyoyan. Namun Kyoyan terus berusaha memecahkannya dengan langsung memeluk Yue. Kemudian Kyoyan sudah menyiapkan sarapan untuk Yue. Xiaobao juga ada di sana menemani mereka. Tetapi Yue merasa hal itu tidak perlu dilakukan karena mereka sudah putus. Ternyata Kyoyan tidak menganggap mereka putus sebab hubungan putus harus disetujui kedua belah pihak. Lalu Yue pun mulai memakan sarapan tersebut. Ia bahkan sangat bersemangat ketika Kyoyan memberitahu jika Yue bisa menghabiskan makanan itu sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka Kyoyan akan menyetujui hubungan mereka putus. Tetapi usaha Yue itu langsung digagalkan oleh Xiaobao. Setelah itu, Kyoyan dan Yue ingin mengantar Xiaobao ke sekolah, tetapi Yue tidak bersedia pergi bersama Kyoyan. Akhirnya, Xiaobao langsung mengeluarkan idenya jika ia akan pergi ke sekolah seorang diri. Ketika Xiaobao sudah pergi, Yue berusaha meninggalkan Kyoyan dengan langsung mengemudikan sepeda listriknya. Namun Kyoyan pantang menyerah. Ia sampai membeli sepeda listrik milik ibu-ibu agar bisa menyusul Yue. Tetapi Kyoyan terlihat sangat lucu karena ia tidak pandai mengendarai sepeda tersebut. Sesampainya Yue di tempat ia bekerja, Kyoyan langsung mengejarnya sampai membuat pinggangnya salah urat. Kyoyan juga terus memeluk Yue, walaupun Yue tidak terlalu merespon Kyoyan. Kemudian Yue menjenguk atasannya. Saat itu atasan Yue meminta agar Yue kembali bekerja bersamanya. Permintaan atasannya itu pun membuat Yue terlihat bimbang. Ketika Yue sedang menyendiri di halte, Ningfang langsung ada di sana untuk menemaninya. Ternyata Ningfang sudah mengetahui keretakan hubungan Yue dan Kyoyan. Lalu Ningfang mencoba membuat Yue menceritakan permasalahannya. Yue pun bersedia bertanya pada Ningfang, seolah Ningfang berada di posisinya. Dan Ningfang pun menenangkan Yue dengan jawaban yang ia berikan. Sementara itu, Kyoyan sedang menunggu Yue sembari menggendong Xiaobao yang tertidur. Tak berselang lama, Yue dan Ningfang pun ada di sana. Mengetahui Yue sudah berada di rumah, Kyoyan langsung pergi dari sana. Keesokan harinya, Yue sedang melakukan pekerjaannya di sebuah hotel. Ketika urusan itu selesai, Yue langsung kembali ke kamar untuk beristirahat. Namun Yue tidak hanya terlihat kelelahan, ia juga terlihat sedang sangat galau. Saat itu, Yue dibuat terkejut dengan kedatangan Kyoyan dan Xiaobao di kamar hotelnya. Karena Kyoyan dan Xiaobao tetap gigih mengikut Yue kemanapun dia pergi. Dan hanya demi bisa makan malam bersama Yue, Yue yang terlihat sedikit kesal sengaja membuat Kyoyan ilfil dengan cara makannya yang sembarangan. Tak berselang lama, Kyoyan mendapatkan sebuah telepon. Ternyata proyek jam tangan canggihnya ditolak oleh perusahaan di Jerman. Karena mereka hanya bisa bekerja sama dengan perusahaan keluarga Wei.
Keesokan harinya, Yui kembali bertemu dengan atasannya. Ia mendapatkan perintah untuk mengembangkan proyek mereka di Jerman. Ternyata proyek mereka itu didukung penuh oleh perusahaan Kyoyan. Di sisi lain, Kyoyan sedang rapat bersama para pegawainya. Saat itu ia melihat senyuman yang diberikan oleh almarhum kakaknya. Lalu Kyoyan dengan besar hati meminta maaf pada para pegawainya atas ketidakmampuannya. Ia juga berjanji akan mempertanggungjawabkan sendiri masalah ini pada dewan direksi. Namun Kyoyan tidak akan menyerah begitu saja. Biarpun dewan direksi menurunkan jabatannya dan ia akan tetap melanjutkan proyek jam tangan canggih gelang itu. Pada scene yang berbeda, Wei menemui Yue. Wei juga mengakui bahwa ia harus mendapatkan Kyoyan. Tetapi bukan untuk mendapatkan hatinya, ia hanya membutuhkan raga dan jabatan Kyoyan. Wei juga meminta Yue untuk membujuk Kyoyan agar Kyoyan bersedia menghadiri acara perusahaan keluarga Wei. Karena hanya Yue lah satu-satunya orang yang bisa membujuk Kyoyan. Dan hal itu akan menyelamatkan Kyoyan dari masalahnya. Saat itu Rui sedang tidak enak badan, lalu Wengu pun menjenguknya. Namun Wengu tidak datang seorang diri, tetapi Kyoyan juga ada bersamanya. Karena tidak ingin diganggu, akhirnya Wengu meminta agar Kyoyan dan Yue pergi dari sana. Alhasil mereka pun menuruti permintaan Wengu tersebut. Ketika berada di luar rumah, Yue tak sengaja mendengar percakapan telepon Kyoyan dengan sekretarisnya tentang Kyoyan yang berencana meninggalkan perusahaan. Hal itu membuat Yue langsung mempertanyakan alasannya. Kyoyan pun menjawab dengan kalimat manis jika pengunduran dirinya itu akan membuat ia mempunyai waktu untuk Yue dan Xiaobao. Namun hal tersebut membuat Yue meminta tolong sesuatu pada Kyoyan. Ternyata Yue menipu Kyoyan. Ia membuat Kyoyan datang ke acara perusahaan keluarga Wei. Semua itu dilakukan Yue agar ia terlepas dari belenggu permasalahan. Sesampainya Kyoyan di sana, ia langsung disambut oleh Wei. Hal itu membuat Kyoyan langsung menelpon Yue. Yue memberitahu jika Kyoyan lebih baik bersama Wei karena Yue akan belajar ke luar negeri selama 1 tahun dan mungkin ia akan menetap di sana. Yue juga mengatakan bahwa ia sudah lelah berpacaran bersama Kyoyan dan sebenarnya Yue tidak terlalu cinta pada Kyoyan. Perkataan Yue itu sontak membuat Kyoyan sangat terkejut walaupun semua yang Yue katakan adalah suatu kebohongan. Saat itu Wei tetap bersikeras memaksa Kyoyan untuk bersamanya. Bahkan Wei juga sampai akan mencium Kyoyan. Namun Kyoyan dengan tegas tetap menolak permintaan Wei tersebut dan Kyoyan langsung pergi meninggalkan Wei. Setelah itu, Kyoyan mendapatkan informasi bahwa bibinya dan Yue pernah bertemu dengan Zhang. Kyoyan pun langsung merasa curiga jika ada seseorang yang sudah sengaja menyembunyikan Zhang dari dirinya. Dan orang itu pasti adalah orang terdekat Kyoyan. Tak berselang lama, Bibi ada di sana menemui Kyoyan. Ia terus saja membicarakan Wei. Namun Bibi langsung tidak bisa berkata-kata ketika Kyoyan membahas perihal Zhang. Di saat itu juga tiba-tiba saja Zhang menelpon Bibi. Mengetahui hal itu membuat Kyoyan langsung keluar rumah dan menemui Zhang. Ia sempat ingin menghabisi Zhang, tetapi Zhang malah mengatakan kebenaran tentang kecelakaan itu, bahwa Kyoyanlah yang sebenarnya menyetir dan menyebabkan kecelakaan tersebut. Saat itu akhirnya Bibi menceritakan kronologi kecelakaan pada Kyoyan, termasuk keterlibatan Yue di kecelakaan tersebut. Kyoyan pun langsung mengerti dan menjadi sangat sedih. Apalagi Bibi mengusir Yue karena Bibi tidak ingin Kyoyan mengingat Yue. Karena hal itu akan membuat Kyoyan mengingat kecelakaan yang menimpa dirinya dan kedua kakaknya. Tetapi Kyoyan juga langsung memikirkan Xiaobao. Bagaimana jika suatu hari nanti Xiaobao mengetahui bahwa Kyoyanlah yang mengakibatkan kedua orang tuanya meninggal dunia. Di sisi lain, Yue panik karena mengetahui ayah dan ibunya akan berkunjung ke rumah Yue, yaitu rumah Kyoyan. Akhirnya Yue langsung memberitahu kedua orang tuanya bahwa ia dan Kyoyan sudah putus. Alhasil Yue dan kedua orang tuanya bertemu di rumah lama Yue. Di sanalah Yue mengatakan kebenaran perihal hubungannya dengan Kyoyan. Beruntung ayah dan ibunya sangat memahami Yue. Di malam hari Yue sedang menyiapkan makanan. Situasi itu membuatnya kembali mengingat kenangan indah bersama Kyoyan. Lalu Yue mengundang teman-temannya untuk makan hotpot bersama. Kyoyan juga ada di sana bersama mereka. Makan malam itu sebagai perpisahan karena Yue akan berangkat ke Jerman. Tetapi suasana mereka benar-benar sangat canggung. Dan saat itulah akhirnya Kyoyan memutuskan setuju untuk putus. Ia juga berusaha tetap tegar ketika mendoakan yang terbaik untuk Yue menggapai impiannya. Lalu Kyoyan pun langsung meninggalkan mereka semua.
dan Yue tetap berusaha tersenyum ceria di hadapan teman-temannya. Namun ketika Yue seorang diri, ia termenung mengingat berbagai kenangan indah bersama Kyoyan. Keesokan harinya, teman-teman Yue datang untuk mengantarkan kepergiannya. Namun tiba-tiba saja Wengu menelpon Rowe untuk menanyakan Kyoyan, karena Kyoyan tidak ada kabar sejak sehari yang lalu. Mengetahui hal itu membuat Yue sangat khawatir, karena Kyoyan tidak mungkin tega meninggalkan Xiaobo sendirian di rumah. Alhasil, Yue langsung menelpon Bibi. Dan saat itulah Bibi memberitahu Yue jika Kyoyan sudah mengetahui kebenaran perihal kecelakaan itu. Akhirnya, Yue langsung pergi mencari Kyoyan di kantornya. Ketika Yue berhasil menemui Kyoyan, ia langsung memeluk Kyoyan. Namun Kyoyan sedang sangat frustasi. Ia melampiaskan emosi yang ada di dalam dirinya dengan proyek yang sedang ia kerjakan. Hal itu semakin membuat Yue khawatir. Yue pun kembali memeluk Kyoyan, sembari menenangkannya dan mengajak Kyoyan pulang ke rumah. Kejadian itu membuat Yue memutuskan untuk membatalkan kepergiannya ke Jerman. Tetapi sekarang malah Kyoyan yang ingin menjauh karena hubungan mereka sudah putus. Setelah itu, Ningfang mengantarkan Yue pulang ke rumah. Ningfang sangat penasaran apa yang sebenarnya terjadi di antara Kyoyan dan Yue. Lalu Yue pun menceritakan segalanya. Sebagai psikiater yang berpengalaman, Ningfang merasa kasus Kyoyan terlalu sulit ditangani. Karena Ningfang pernah mendapatkan pasien yang sama seperti Kyoyan. Maka dari itu, Ningfang menyarankan agar Yue tetap melanjutkan rencananya dan pergi ke Jerman. Tetapi Yue menolak. Ia ingin membantu Kyoyan karena Yue merasa jika masa depannya tanpa Kyoyan tidak akan pernah berarti. Keesokan harinya, Yue pun kembali ke rumah Kyoyan. Ia membuat sarapan untuk Xiaobo dan Kyoyan. Saat itu, Xiaobo merasa senang karena Yue sudah kembali. Tetapi tidak dengan Kyoyan. Ia malah bersikap sangat cuek pada Yue dan tidak mempedulikan Yue. Hal itu membuat Yue langsung membuat Xiaobo mengerti jika Kyoyan sedang tidak baik-baik saja. Kemudian Yue bertemu dengan Wengu. Yue memberitahu Wengu tentang kejanggalan yang terjadi pada kecelakaan Kyoyan, karena Yue sempat mendengar percakapan Zhang dengan seseorang. Jika setelah kecelakaan itu terjadi, Zhang tiba-tiba mengirim uang 10 juta yuan ke saudaranya untuk melunasi hutang, dan nominal itu bukanlah nominal yang kecil. Di malam hari, Yue tertidur ketika menunggu Kyoyan. Ia memang tidak peduli walaupun Kyoyan menolak kehadirannya. Yue tetap menghadapi Kyoyan dengan sabar dan berusaha membujuk Kyoyan untuk mengingat kembali kecelakaan itu. Karena Yue tidak yakin jika Kyoyan yang memang bersalah. Namun Kyoyan malah menolak permintaan Yue dan kekeh mengusir Yue dari sana. Setelah itu, Yue pun berada di rumahnya. Ia sedang bersama Rowe dan Ningfang. Yue merasa ada yang aneh dengan kecelakaan itu. Apalagi Yue tahu betul Kyoyan adalah pengemudi mobil yang sangat handal. Beberapa waktu kemudian, Ningfang akhirnya berinisiatif untuk mendatangi Kyoyan. Ia sengaja memanas-manasi Kyoyan dengan menyatakan bahwa ia akan menyatakan cinta pada Yue di tempat yang sudah ia tentukan. Tetapi sebelum ia sempat menyatakan cintanya pada Yue, Kyoyan mendadak muncul untuk merebut Yue kembali lalu membawanya pergi. Kemudian Kyoyan membawa Yue pergi ke sekolah Xiaobo. Di hari itu Xiaobo sedang ngambek sembari memegang bola basket. Ternyata Xiaobo ingin bermain basket bersama Kyoyan. Lalu tiba-tiba saja Xiaobo memanggil Kyoyan papa. Mendengar hal itu membuat Kyoyan sangat bahagia. Ia pun langsung memeluk Xiaobo dan akhirnya mereka pun bermain basket dengan riang gembira. Di malam hari, sembari memeluk Yue, akhirnya Kyoyan pun memutuskan untuk berusaha mengingat kembali kecelakaan itu. Kyoyan juga berterima kasih pada Yue karena sudah selalu berada di sisinya. Keesokan harinya, Kyoyan menemui Ningfang. Ia berjanji untuk terus membahagiakan Yue. Lalu Ningfang juga menawarkan bantuan untuk Kyoyan. Ia akan memperkenalkan Kyoyan pada seorang seniornya untuk memulihkan ingatan Kyoyan. Setelah itu, diam-diam Kyoyan menemui Zhang. Ia berusaha menginterogasi Zhang tentang kecelakaan tersebut, karena yang seharusnya menyetir pada waktu itu adalah Zhang. Namun tiba-tiba saja ia membuat alasan agar tidak menyetir, dan Kyoyanlah yang menggantikan dirinya. Kyoyan sengaja berbohong pada Zhang bahwa ia hampir mendapatkan kembali ingatannya, agar Zhang memberitahu siapa dalang di balik kecelakaan itu. Apa yang dilakukan Kyoyan di hari itu langsung ia beritahu pada bibinya.
Beberapa hari kemudian, usaha Kyoyan dalam pengobatan tidak ada perkembangan sama sekali. Yue yang mengetahui hal itu langsung memeluk dan menenangkannya. Keesokan harinya, Yue sedang menjemput Xiaobo pulang sekolah. Namun hal buruk malah terjadi pada Yue. Ia diculik tepat di hadapan Xiaobo. Alhasil, Xiaobo langsung mengirimkan foto penculikan dan menghubungi papanya sambil menangis. Ia memohon agar Kyoyan segera menyelamatkan Yue. Beruntung Xiaobo mengingat plat mobil penculik itu. Akhirnya Kyoyan pun bergegas mengejar mobil tersebut. Bahkan ia sampai memotong jalan, sehingga membuat mobil yang Kyoyan kendarai ditabrak oleh mobil penculik tersebut. Dan insiden kali ini berhasil memicu kembali ingatan Kyoyan. Saat itu Kyoyan berada di rumah sakit. Ketika Kyoyan sadar, ia langsung mencari Yue dan memeluknya. Melihat hal itu membuat Yue langsung menenangkan Kyoyan. Beruntung mereka hanya mengalami luka ringan. Yue juga memberitahu Kyoyan bahwa pelaku sudah ditangkap dan sudah mengakui semua perbuatannya. Ternyata semua kejadian yang mereka alami itu dilakukan oleh musuh perusahaan Kyoyan. Tetapi sekarang semuanya sudah berlalu. Yue juga berusaha meyakinkan Kyoyan bahwa ia tidak bersalah. Hal itu membuat Kyoyan langsung memeluk Yue dengan sangat erat. Kyoyan juga berterima kasih pada Yue atas kebaikan yang ia lakukan. Lalu Kyoyan pun mencium Yue dengan mesra. Kemudian mereka menghabiskan malam itu dengan memainkan sebuah permainan. Tetapi tiba-tiba saja Yue merasa lapar dan ia langsung mengajak Kyoyan kabur dari rumah sakit untuk membeli makanan. Saat itu, Kyoyan, Yue, dan Xiaobo sedang bermain basket dengan riang gembira. Tetapi tiba-tiba saja Yue asal melempar bola sampai mengenai kepala Kyoyan dan membuatnya jatuh pingsan. Dalam ketidaksadarannya, Kyoyan melihat almarhum kakaknya mendatangi dirinya. Kakaknya meminta maaf sekaligus berterima kasih pada Kyoyan karena sudah menjaga Xiaobo dengan baik. Setelah sadar, Kyoyan langsung memberitahu Yue apa yang dikatakan kakaknya. Lalu Xiaobo ikut berbaring di tengah Kyoyan dan Yue. Dengan imutnya, Xiaobo berkata bahwa ia ingin bersama papa dan mama selama-lamanya. Di malam hari, Yue tersenyum melihat Kyoyan yang tertidur di meja kerjanya. Ia juga terus memandangi kekasih hatinya itu. Dan beberapa hari kemudian, akhirnya Yue dan Kyoyan resmi mendaftarkan pernikahan mereka. Yue terlihat sangat bahagia sembari memandangi buku nikah mereka. Lalu Kyoyan menuntun Yue untuk memanggilnya suamiku. Tetapi Yue malah menjahili Kyoyan. Kyoyan yang tidak terima langsung menggelitik istrinya. Sampai si istri menyerah dan akhirnya memanggilnya suamiku. Hal itu membuat Kyoyan sangat bahagia karena impiannya sudah terkabul. Kyoyan juga akan mewujudkan mimpi Yue dengan ia mengizinkan dan mendukung Yue untuk pergi ke Jerman mengurus proyeknya. Yue pun terlihat sangat tidak menyangka. Namun sekarang Kyoyan tidak perlu khawatir karena ia sudah mengikat Yue dengan akta nikah mereka. Kyoyan juga berjanji akan mengunjungi Yue setiap bulan bersama Xiaobo. Akhirnya Yue pun setuju. Tetapi ia ingin mereka mengadakan resepsi pernikahan. Dan Kyoyan menyetujui permintaan Yue tersebut. Yue juga mempraktekkan seolah-olah ia sedang memakai gaun pernikahan dan menari bersama Kyoyan. Lalu tiba-tiba saja Yue terjatuh. Alhasil Kyoyan langsung menciumnya. Beberapa hari kemudian akhirnya Yue pergi ke Jerman dan Kyoyan kembali ke perusahaannya menduduki posisi sebagai CEO perusahaan Gubhe. 1 tahun kemudian, hari itu Kyoyan dan Xiaobo sedang dalam perjalanan. Mereka ingin menjemput Yue di bandara dengan membawa sebuah buket bunga. Sekarang Xiaobo sudah semakin cerewet, bahkan ia berani berbicara lancang pada Kyoyan. Tetapi di tengah jalan, tiba-tiba saja Yue menelpon. Yue memberitahu jika ada masalah dengan proyeknya. Alhasil ia terpaksa batal untuk kembali pulang. Mengetahui hal itu membuat Kyoyan dan Xiaobo pulang dengan wajah lesu penuh kekecewaan. Sampai akhirnya mereka sangat terkejut karena melihat Yue yang sudah menunggu di rumah. Xiaobo pun langsung berlari ke pelukan Yue sambil cerewet memanggilnya mama berulang kali. Kyoyan juga sangat bahagia sampai ia langsung mengusir Xiaobo agar bisa mencium istri tercintanya itu. Beberapa waktu kemudian akhirnya mereka melangsungkan resepsi pernikahan dan Xiaobo yang memimpin acara tersebut. Saat itu Xiaobo terlihat sangat imut. Kemudian setelah tukar cincin, Xiaobo langsung mempersilahkan papa dan mamanya berciuman. Tetapi Yue mendadak gatal-gatal di punggungnya dan meminta Kyoyan untuk menggaruk punggungnya. Ia tak peduli biarpun mereka sedang dilihat banyak orang.
Setelah itu barulah Qiaoyan mencium Yue dengan penuh kemesraan. Lalu tiba-tiba waktu lempar buket, para pria dan wanita lajang langsung berkumpul dengan antusias. Kecuali Ningfang yang tampak tidak bersemangat. Namun tak disangka buketnya malah jatuh ke tangan Ningfang. Tepat di saat itu juga Wei ada di sana. Akhirnya Ningfang memiliki pasangan dan semua orang terlihat sangat bahagia. Tamat ending yang sangat membahagiakan. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan untuk kalian semua. Dan tentunya terima kasih banyak bagi yang masih menonton sampai detik ini. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.